Udah ada mulai aja. Ini nggak buktiin kalau ini pemain. Ini perannya apa? Jadi apa? Perannya adalah Aku apa? Amanda itu seorang gadis di sebuah desa yang jadi apa? Kembang desa. Iya, kembang desa. Tiba-tiba badak lewat. Romeza di mana Pak Kumain? Romeza tuh nggak ceritanya. Aku tuh lagi sendiri terus Terus kamu ada deketin cowok aku. jelek nggak tahu diri tapi pengen jatuh cinta sama dia. Terlalu detail, Pak. Terlalu Kamu detail. lagi Jelek nggak tahu diri, nggak sadar diri, pokoknya najis deh pokoknya. Congkak. Ya, Bapak kayaknya bukan ngasih peran nih. kikir juga kikir. Ya, Acuh tak acuh. ngeselin, pelit, habis itu suka ngomong males dah pokoknya. Coba. Oh, berarti aku nggak sengaja lewat berarti ya? Nih, aku lagi ngadep sana. Kamu udah kenal aku. Kamu giniin aku. Nanti aku balik badan. Terus kita kayak lihat-lihatan. Ada lagu-lagu romantis gitu. Nanti lewat tuh kampret, bajak. Nanti saya bikin ininya. Buat apa? Kan serem jadinya Pak kalau kampret. Romantis. Apa rumah? Sutradara pemarah. Action. Kat. Ini kenapa pemain bawa hari-harinya sendiri? Hah? Itu apa isinya? Bukan properti. Oh, saya pikir hari-hari kamu disimpan. Mau dipakai? Iya, nanti properti. Oh ya udah. Cut. Gimana? Oke, action. Pak, maaf Pak, gerobaknya di dalam. Pak, ganggu terus Pak. Katanya suruh acting. Silakan. Kalau syuting libur dulu dong jual somai. Harus romantis. Ini jadi beneran nggak? Ya. Sapu tangannya jatuh ya? Oh iya. Bagus. Amanda, actingnya bagus sekali. Nggak natural kamu. Kan satu frame. Dia mau ke dompet dua apa ngambil honornya. Ya udah. Gimana? Oke, Percayakan- bagus. Acting kamu percayakan bagus, aktor. acting kamu. Keren banget. Sekarang coba lagi. Nih seorang cowok yang lagi nungguin ceweknya. Iya. Ya kayak kamu di mana ya sayang? Iya. Monolog. Di sini duduk sini. Berdiri aja berdiri nggak? Di sini aja. Berdiri. Duduk di sini. Diri tapi sambil Kebeo. Kebeo ya. Oke ya. Action. Telah lama aku menunggu perempuan yang beraroma jambu itu. Sepertinya sebentar lagi akan datang dia. Bang Komeng, maaf ya. Hip. Bang Komeng. Bang Awe. Mana nih? Bang, mana orangnya? Ya sudah, ketemu lagi di Barber Show selanjutnya. Ikuti Vania melancong ke Semarang. Kenalin, aku Vania Valencia. Main personal watercraft di Jet Ski Safari Semarang sambil foto-foto dengan background kapal besar. Mengunjungi kota tua dengan suguhan bangunan berarsitektur Eropa non estetik dan beragam pilihan menu makanan serta menginap di Art Hotel Gajah Mada Semarang dengan kamarnya yang artsy karya seniman lokal. Jalan-jalan Minggu 25 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh This is my way. Cobain deh. Perayaan Cap Gomeh yang merupakan penutupan perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung meriah di sejumlah daerah. Politisi Nasdem Ahmad Sahroni dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saling sindir soal peluang maju di Pilgub DKI Jakarta.
TKN Prabowo Gibran menyebut Presiden Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Apakah Jokowi akan membujuk partai di luar koalisi Prabowo Gibran untuk bergabung? Hari ini 24 Februari 2024. Selamat datang dalam program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Nilo Puspa. Nilo. Terima kasih Tifal. Informasi pertama di Kompas Petang, saudara, seorang kakek penjual es krim keliling di kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban penjambretan Jumat sore. Uang tunai senilai 5 juta rupiah milik korban raib dirampas pelaku. Dari rekaman CCTV terekam korban sedang mengayuh sepeda di Gang Teuku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya. Dari arah berlawanan, pelaku yang menggunakan sepeda motor mendekat dan langsung merampas tas korban. Korban sempat berusaha mengejar pelaku tetapi tak berhasil. Akibat kejadian ini, saudara, korban kehilangan uang 5 juta rupiah hasil menabung dan berjualan es krim, telepon seluler, dan dompet. Satu orang dia udah buntutin tuh dari belakang. Nah, pas dia udah lihat sepi, dia muter balik, lalu dia langsung kampret. Kalau sempat media ya sempat, kalau dilihat dari CCTV sempat, cuman dia ya namanya udah tua ya, udah kuat, cuma teriak aja. Informasi lain, saudara, kecelakaan angkutan umum dengan minibus di Salatiga, Jawa Tengah mengakibatkan 2 orang meninggal dan 12 lainnya mengalami luka-luka. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. Kecelakaan antara angkutan umum dan minibus terjadi di depan SPBU Soka, Jalan Diponegoro, Salatiga, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Salatiga mencoba belok kanan, namun dari arah berlawanan angkutan umum melaju dengan cepat sehingga terjadi tabrakan. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. 2 orang meninggal dunia dan 12 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Ada benturan tabrak depan-depan, oleng, kemudian tergelempang di sini, terguling. Seluruh korban berada di Rumah Sakit RSU Salatiga, sedang diadakan pendataan. Kesorotan lain, saudara, puncak perayaan Tahun Baru Imlek Cap Gomeh Jakarta saat ini diselenggarakan di wilayah SCBD Jakarta Selatan. Selain pertunjukan budaya, masyarakat juga bisa menikmati sajian kuliner dari berbagai UMKM.
Pawai kesenian barongsai dan atraksi tatung meramaikan merayakan Cap Gomeh 2024 yang diselenggarakan di kawasan SCBD Jakarta Selatan Sabtu siang. Selain pawai dan penampilan atraksi budaya, warga juga bisa berburu kuliner lesat yang ikut meramaikan perayaan Cap Gomeh hari ini. Jakarta memiliki berbagai multikultur budaya yang berada di Jakarta dan semua juga menghormati. Ini adalah bagian dari kekuatan kita, bagian dari kelebihan warga DKI khususnya dan tentunya warga negara Republik Indonesia, di mana perbedaan itu adalah bagian dari untuk memperkuat persatuan bangsa kita. Sedangkan di Solo, Jawa Tengah, kirab barongsai dan liong menutup rangkaian Imlek hari ini. Barongsai dan liong berkeliling ke toko-toko di sepanjang Jalan Dr. Panjiman. Para pemilik toko sebelumnya sudah menyiapkan angpau, ada yang diberikan langsung dan ada pula yang menggantungkannya di depan toko. Ada kepercayaan bahwa jalanan yang dilewati barongsai akan dijauhkan dari aura negatif. Selain itu, kirab ini akan mendatangkan berkah bagi yang dilewati. Itu setiap Cap Gomeh ada kirab, liong, dan barongsai di beberapa jalan tertentu, khususnya yang banyak penghuninya keturunan Tionghoa. Dengan satu harapan, jalan tersebut dihilangkan dari aura-aura yang negatif, dihilangkan dari segala yang tidak baik, dilancarkan rezekinya. Maka itu menjadi tradisi bagi liong dan barongsai. Sementara itu, puncak perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang, saudara, digelar di Wihara Suke Tai Pakspung, Singkawang Timur, Kalimantan Barat. Karena masih dalam masa tahapan pemilu, festival kali ini dilaksanakan tanpa pawai seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Atraksi 40 tatung, naga, dan barongsai meramaikan masa-masa seperti itu yang daerah Singkawang tetap melakukan kehidupan festival Imlek dan Cap Gomeh ini dengan tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan akan kita buat semeriah mungkin, sespektakuler mungkin. Siswa sekolah yang tergabung dalam Yayasan Hong Kau Wei di Kota Semarang, Jawa Tengah merayakan Cap Gomeh dengan tradisi makan lontong Cap Gomeh bersama-sama, mulai dari TK, SD, SMP hingga para guru ataupun perangkat sekolah lainnya. Kegiatan diawali dengan tampilan kesenian yang diisi oleh siswa seperti paduan suara hingga barongsai, dilanjutkan dengan doa bersama dan makan lontong Cap Gomeh secara bersama-sama. Isi lontong opor Cap Gomeh yang beraneka ragam ini memiliki filosofi persatuan akulturasi berbagai budaya yang ada. Sedangkan makan bersama difilosofikan kebersamaan dan kekeluargaan yang utuh di sekolah setempat. Dan saudara, untuk melihat kemeriahan perayaan Cap Gomeh di SCBD Jakarta Selatan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di sana. Sisko, selamat petang. Bagaimana kemeriahan perayaan Cap Gomeh yang tengah berlangsung ya sampai dengan saat ini? Apa saja sih rangkaian acara Cap Gomeh hari ini? Wah, cukup panjang sebenarnya untuk rangkaian acara Cap Gomeh yang berada di kawasan SCBD ini sebenarnya, Nilu dan juga saudara. Jadi saya sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke Singkawang, Kalimantan Barat, tapi suasananya ramainya ini tergambar dalam visual Anda. Nih, saya akan tunjukkan kepada Anda, Nilu. Salah satunya ini tabuhan-tabuhan alat musik yang ditabuh ataupun juga digunakan seperti itu, mulai meramaikan di visual ataupun juga di background suara yang terdengar di layar kaca Anda. Nah, kalau di sebelah kirinya, ini kami akan menunjukkan pada Anda, sebenarnya ini adalah atraksi tatung yang biasanya ini
banyak ataupun juga sering kali ditemui khususnya pada acara Cap Gome seperti itu di kawasan Singkawang, Kalimantan Barat. Namun memang kalau kita lihat ataupun juga kami pantau untuk acara di masyarakat ataupun khususnya yang berada di kawasan SCBD Jakarta Selatan ini bisa untuk melihat ataupun juga menyaksikan atraksi ini tidak harus jauh-jauh ke Kalimantan, namun bisa ke kawasan Jakarta. Di sini ada meja, kemudian ada ritual-ritual yang tadi dilakukan sebelum kemudian atraksi dilaksanakan ataupun juga dilakukan di SCBD Park. Nah, tidak hanya kemudian atraksi ataupun juga pertunjukan tatung saja sebenarnya Niluh dan juga saudara. Nah, ini kita bisa lihat nih, Johan Bagja, juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana situasi meriahnya. Tidak harus ke Singkawang, tapi hanya di Jakarta saja. Ini salah satunya adalah atraksi Liong. Bisa dilihat di sini banyak ataupun juga masyarakat yang dilibatkan seperti itu. Ada sejaknya kemudian dari informasi yang kami dapatkan melibatkan 5 kelenteng untuk menyemarakan acara pada petang hari ini. Tidak hanya nantinya aja Liong, kemudian tadi juga ada barongsai, bahkan juga ada tatung. Masyarakat di sini juga bisa untuk menikmati jajanan ataupun juga kuliner di Pesta Rakyat Budaya yang berada di SCBD Jakarta Selatan ini. Kalau kita lihat cukup menarik, bisa cukup dekat juga kemudian masyarakat untuk melihat secara langsung Liong dari dekat, kemudian tatung dari dekat. Bahkan kalau misalnya mungkin capek ataupun juga lelah seperti itu, bisa untuk menyicipi makanan kuliner yang disediakan di booth-booth sekitar ataupun juga yang berada di kawasan SCBD Jakarta Selatan ini. Nah, kalau kita lihat semakin lama, semakin malam juga semakin meriah. Nantinya juga untuk masuk ataupun juga masyarakat yang ingin datang, ini bisa sampai pukul 10 malam nanti dan tentunya tanpa biaya alias gratis. Jadi pertunjukan ini juga masih banyak. Kalau kita lihat dari rundown-nya saja, Niluh dan juga saudara, wah, Liongnya semakin mendekat. Ini ada berbagai acara, kemudian nantinya ada barongsai, kemudian juga ada Mandarin Singer, dan juga ada berbagai macam atraksi lagi seperti penari, kemudian ada wushu, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau Niluh ataupun juga teman-teman yang ingin datang ataupun juga merasakan suasana ataupun juga kemeriahan dari Cap Gome, ini bisa datang ke kawasan SCBD Jakarta karena hingga pukul 10 malam nanti. Dan ini semua gratis. Jadi tunggu apa lagi Niluh, nanti setelah habis siaran bisa langsung datang ke SCBD Jakarta Selatan. Wow, menarik sekali di sana. Terima kasih undangannya, Francisco Donasiana. Nanti mungkin bisa ya setelah siaran. Terima kasih Francisco Donasiana, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda. Kami akan kembali, saudara. Perundungan juga terjadi dengan korban siswa Taman Kanak-kanak Swasta Internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Korban trauma dan mengalami luka fisik. Politisi Nasdem Ahmad Sahroni dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saling sindir soal peluang maju di Pilgub DKI. Simak, nanti akan ada ulasan dan perbincangannya di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga. Dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. This is my way. Cobain deh. Saudara, tak hanya kasus perundungan siswa SMA bullying juga terjadi dengan korban siswa Taman Kanak-kanak Swasta Internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Selain trauma, korban juga mengalami luka fisik. Kasus perundungan sudah dilaporkan keluarga korban ke polisi. Tim penyidik telah mengecek TKP dan akan memanggil terlapor untuk klarifikasi laporan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait dengan kondisi korban. Benar bahwasanya pihak korban telah membuat laporan polisi ke Polres Tangerang Selatan. Untuk saat ini dari tim penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan sudah melakukan cek TKP, kemudian juga sudah merencanakan rendidik atau rencana penyelidikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil resmi dari pihak dokter untuk hasilnya ataupun visumnya. Keluarga korban masih menunggu jawaban dari sekolah soal laporan mereka. Perundungan diduga terjadi pada korban laki-laki yang berusia 4 tahun 11 bulan. Sudah terjadi sejak Juli 2023 hingga Januari 2024. Korban menderita trauma dan tak berani masuk sekolah serta mengalami luka fisik. Tahu orang tuanya ada di situ. Gimana? Semua diprotek. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Kayak kita, ibunya cerita ke gurunya, Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah itu sekali. Terus waktu pergi juga outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Penyidikan kasus perundungan di SMA Binus School, Serpong, Tangerang Selatan terus bergulir. 8 siswa terduga perundung menjalani pemeriksaan didampingi para orang tua tak terkecuali artis Vincent Rompis.
Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan memeriksa putra artis Vincent Rompis selama 8 jam. Vincent mengaku berempati dan berjanji kooperatif dengan proses hukum yang tengah dijalani putranya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan jalan damai. Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saat ini polisi masih mendalami peran dan motif terduga pelaku perundungan di SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan dan memeriksa 3 saksi baru. Selama 2 hari, polisi sudah memeriksa 11 saksi, namun belum menetapkan status tersangka. Terkait permintaan damai salah satu orang tua terduga perundung, polisi bilang masih menyelidiki kasus tersebut. Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, ada 11 saksi. Sudah berlangsung pemeriksaan yang hari ini bagaimana? Untuk kapannya kita masih menunggu informasi dari penyidik. Yang jelas sudah direncanakan hari ini. Vincent itu diperiksa atau cuma mendampingi? Pada dasarnya orang tua hanya mendampingi. Saat ini masih prosesnya masih berlangsung, masih juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh penyidik. Terkait untuk update selanjutnya akan diinformasikan kembali. Kasus perundungan yang diduga dilakukan anggota geng SMA mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Penanganan perkara ini harus ditangani cermat, baik untuk pelaku perundungan maupun korban, sekaligus memastikan tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hingga saat ini pemeriksaan kasus bullying di SMA Binus School belum menetapkan tersangka serta motif terjadinya perundungan. Terbaru, saudara, pihak keluarga dari salah satu pelaku perundungan menawarkan penyelesaian kasus secara damai. Lalu bagaimana sebenarnya meletakkan kasus bullying yang melibatkan anak-anak di bawah umur secara pidana? Kita bahas pada sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Albert Aris dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Sore Mbak Nilu. Ya. Sore Mas Reza. Saya ingin ke Mas Albert dulu ini soal sebenarnya kalau kita bicara ada kasus perundungan yang kemudian itu melibatkan anak-anak. Ini hukumnya seperti apa sih, Mas? Baik, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, Mbak Nilu, itu memiliki sistem peradilan pidana yang khusus, yaitu adalah sistem peradilan pidana anak. Artinya hukum acara untuk mereka yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi untuk tindak pidana dikecualikan dari KUHAP sebagai hukum acara pidana umum, Mbak Nilu. Demikian. Okay. Tapi mereka bisa dipidana, tetap bisa dipidana ketika dia melakukan terbukti melakukan misalnya satu perundungan seperti ini. Iya, jadi memang anak yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi sebagai informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pendekatan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pendekatan keadilan restoratif. Artinya, dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan di pengadilan itu memang wajib untuk diupayakan proses disebut dengan diversi. Diversi itu adalah pengalihan proses dari penyelesaian perkara itu di luar proses peradilan seperti umumnya, seperti biasa yang kita kenal dengan istilah out of court settlement, Mbak Nilu. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Reza dulu. Bu Reza, kalau Anda sendiri melihat kasus ini selama saat ini bergulir kan disebut sebagai kasus perundungan. Tapi kalau analisa Anda melihat, mungkin sudah sering juga melihat melalui media begitu, apa yang terjadi dalam kacamata Anda? Setiap kali terjadi kasus kekerasan yang katakanlah dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya, memang kita sudah akrab dengan istilah bullying, diterjemahkan sebagai perundungan. Tetapi sebenarnya kita harus membedakan antara bullying dengan ragging. Pembedanya adalah kalau dalam situasi bullying,
satu anak atau satu siswa memang tidak menginginkan adanya perlakuan buruk dari siswa lainnya. Tapi siswa lainnya ini memaksakan melakukan intimidasi, melakukan pelecehan, penghina-hinaan, dan segala macam perilaku yang tak menyenangkan lainnya terhadap anak yang pertama. Sementara dalam kasus ragging, ada anak yang secara sengaja, secara sadar memutuskan misalnya untuk masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan. Anak ini tahu persis bahwa kalau dia akan masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan itu, dia akan melalui semacam tradisi atau ritual atau seremoni di mana dia akan diberikan perlakuan kekerasan. Dengan kata lain, berbeda dengan bullying, pada situasi ragging sesungguhnya pembeda antara pelaku dan korban sudah menjadi abu-abu. Oke. Dalam kasus ini Anda melihat apa? Apakah ini bullying atau ragging kalau menurut pandangan Anda? Saya pikir pihak kepolisian masih melakukan investigasi, tetapi yang sudah saya suarakan pada hari-hari belakangan ini, baik kepada pihak kepolisian maupun kepada KPAI dan juga kepada Kementerian Perlindungan Anak adalah tidak a priori, tidak serta-merta menyimpulkan ini sebagai bullying alias perundungan, tetapi membuka kemungkinan bahwa ini adalah ragging. Oke, tapi bagaimana kita saya ingin ke Mas Albert dulu. Ini kan ada dua nih, kemudian muncul ada kata bullying, ada kata ragging. Ini kemungkinan ya, masih kemungkinan karena masih tentu polisi harus bekerja keras untuk bisa mengidentifikasi yang mana ini. Tapi hukumnya akan bagaimana itu kalau Anda lihat? Baik, istilah ragging dan bullying itu sebenarnya bukan merupakan istilah suatu hukum atau istilah perbuatan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai lex spesialisnya. Jadi dalam pasal 15A UU PA itu kan ada kekerasan yang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, atau ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, di dalam UU PA itu sendiri terdapat delik yang diatur dalam pasal 76C sampai pasal 80 yang mengatur larangan bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, dalam hal ini saya perlu menyampaikan bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun juga. Tetapi pendekatan yang dilakukan tetap harus dalam koridor keadilan restoratif. Artinya kewajiban untuk diversi itu adalah sesuatu yang bersifat imperatif, Mbak. Karena buat anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka sanksi pidana penjara itu bukanlah primadona. Terlepas saya bisa merasakan, saya juga punya anak kecil, Mbak Nilu, tentu hal-hal seperti itu bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, yang tidak bisa menerima keadaan perlakuan anak kita diperlakukan dengan demikian. Akan tetapi paradigma yang perlu ditekankan adalah bukan lagi lex talionis sebagai hukum pembalasan, tetapi bagaimana pemulihan juga khususnya kepada korban, Mbak Nilu. Oke, jadi artinya mau itu ada istilah bullying ataupun ragging, ketika terjadi kekerasan sama-sama bisa dipidana begitu ya, Pak Albert ya? Iya, dapat dipidana, tetapi sanksi pidana penjara itu bukan lagi primadona. Karena konteks kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus diselesaikan secara diversi dulu gitu. Jadi ditawarkan semacam untuk penyelesaian di luar peradilan dulu di setiap tingkatan, dan itu wajib perintah undang-undang, Mbak Nilu. Oke, baik. Pak Reza, kalau Anda sendiri menilai bagaimana ini sebaiknya kemudian, kalau kita lihat ya tadi ada, kalau Pak Albert menyebutkan sebenarnya mungkin pendekatannya akan berbeda karena ini melibatkan anak-anak supaya tidak menimbulkan trauma baru. Bagaimana ini harusnya polisi di situ mengambil sikap yang terbaik untuk menangani kasus ini? Pertama, kalau memang ini merupakan kasus bullying, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Albert, maka memang relevan dengan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau ini merupakan ragging, maka saya melihat kemungkinan ada dua peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan. Pertama, sekali lagi terhadap anak atau siswa yang melakukan kekerasan, bisa dikenakan pasal 76C. Tetapi terhadap anak atau siswa yang sengaja masuk ke dalam kelompok tertentu, dan dia sudah tahu bahwa kelompok ini sudah terbiasa melakukan tindak pidana berupa kekerasan misalnya, kepada yang bersangkutan sepatutnya bisa dikenakan pasal 169 ayat 2 KUHP. Nah, persoalannya adalah kita di Indonesia ini seolah harus memilih mutlak. Apakah kita akan menempuh jalan litigasi yang mungkin saja berlanjut dengan pemenjaraan sekiranya pelaku divonis bersalah, ataukah kita harus memilih pendekatan diversi? Bagi saya, dengan menerapkan sejumlah best practices di sekian banyak negara,
Sesungguhnya pendekatan litigasi, katakanlah demikian, dan diversi bisa dikombinasikan. Misalnya, penghukumannya adalah dari pagi sampai sore hari, anak menjalani diversi. Artinya perlakuan-perlakuan yang arahnya rehabilitasi, yang tujuannya adalah reintegrasi. Berarti anak meninggalkan selnya, keluar dari LPKA-nya, kembali ke tengah masyarakat, dan mungkin menjalani kegiatan sehari-hari sebagaimana sebelumnya dengan cara terpandu. Tapi ketika sore datang sampai pagi keesokan harinya, anak atau siswa diharuskan untuk kembali ke dalam LPKA. Dikembalikan ke tempat yang orang menyebutnya sebagai lapas anak. Nah, pendekatan yang kombinasi semacam itu menurut saya akan mengirim pesan yang lebih komprehensif kepada anak dan juga kepada keluarga. Bahwa terhadap tindakannya yang katakanlah sangat agresif, sangat brutal, tetap dikenakan sanksi-sanksi yang memunculkan perasaan tidak menyenangkan hingga derajat manusiawi tertentu. Tapi pada saat yang sama, kepada anak juga akan terkirim pesan yang edukatif. Inilah kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki keadaan, untuk memulihkan relasi atau hubungan pertemanan dengan teman-teman. Demikian. Pak Albert, bagaimana Anda melihat itu memungkinkan seperti yang disampaikan Pak Reza tadi? Ya, saya perlu menanggapi sedikit tadi ya tentang pasal 169 KUHP ya. Setahu saya itu adalah perbuatan delik turut serta dalam suatu perkumpulan yang bersifat melawan hukum. Dan dalam konteks Undang-Undang SPA itu tentu menjadi padanannya memang tidak ada, tetapi saya meyakini seluruh perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA itu merupakan leg spesialis, karena ini dalam konteks anak berhadapan dengan hukum. Tetapi sekali lagi, ya, untuk isu pertama seperti itu ya. Untuk isu yang kedua, saya setuju, karena dalam konteks diversi nih ya, diversi itu adalah untuk menghindarkan perampasan kemerdekaan dari anak, mendorong masyarakat, bahkan khususnya sekolah untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab buat anak. Hal-hal seperti ini saya pikir karena perintah undang-undang merupakan wajib untuk didiversi di setiap tingkatan, mari kita dorong bersama-sama. Media juga ambil turut serta untuk bisa meyakinkan bahwa aparat penegak hukum itu harus bertindak secara bijak, cermat, dan juga memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus dalam hal ini, Mbak Nilu. Oke, Pak Reza, terakhir, kalau menurut Anda dengan misalnya cara yang Anda sebutkan tadi, itu bisa menimbulkan efek jera, karena kan kita tidak ingin juga anak-anak berani karena mungkin merasa ringan, terus kemudian akhirnya anak-anak lain terbiasa dan berani melakukan hal serupa. Kita selama ini, bahkan mungkin juga otoritas penegakan hukum, acap memandang bahwa berat ringannya hukuman merupakan kunci bagi munculnya efek jera. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, kalau berdasarkan studi, maka sesungguhnya kekapokan seseorang, jeranya orang, atau bahkan orang-orang lain memutuskan untuk tidak meniru perbuatan pidana serupa, tidak ditentukan oleh berat ringannya hukuman. Melainkan ditentukan oleh dua hal lainnya, yaitu kecepatan dan keajegan dalam penegakan hukum. Kalau hal ini bisa terrealisasi, maka disitulah sesungguhnya kunci efek jera, baik secara langsung, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, maupun efek jera tidak langsung, agar orang-orang lain tidak meniru perbuatan serupa. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bung Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Bung Albert Aris, ahli hukum pidana, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, kami akan kembali dengan informasi politisi Nasdem Ahmad Saroni dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saling sindir soal peluang maju di Pilgub DKI. Kami akan ulas, saudara, di Kompas Petang sesaat lagi. This is my way. Cobain deh. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Mantap.
kopi luwak hitam baru. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan mengajar. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan mengajar. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. This is my way. Cobain deh. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan setelah baliho bergambar dirinya menuju Jakarta viral di media sosial. Dalam baliho itu, saudara, Ridwan Kamil yang mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Dalam baliho itu terdapat pesan bertuliskan, "Lagi jalan kemana, Kang?" Lalu seolah-olah pesan itu dijawab RK yang bilang, "OTW Jakarta nih." Berbagai spekulasi pun muncul, antara lain kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kode akan maju ke Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsahroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan "Dari Tanjung Priok untuk Jakarta" disertai dengan caption atau keterangan, saudara, "Permisi Bapak Ibu Kakak sekalian." Munculnya baliho bergambar Ridwan Kamil bertuliskan "OTW Jakarta nih" sontak direspons Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Ridwan Kamil kan mau bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Nah, ini bukan Medan Merdeka Selatan kali, Bang. Enggak kan, kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang.
Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta, jadi gue gak anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya, terlalu mudah. Wakilnya. Hah? Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. Pernyataan itu dibalas RK dengan cuplikan video Mandra di sinetron Sidul Anak Sekolahan saat berkata, sombong amat. Sombong amat. Emil pun memention atau menautkan akun Instagram Sahroni sambil menuliskan pesan, ada salam dari Mandra, hatur nuhun. Konten itu dibalas lagi oleh Sahroni dengan mengunggah tulisan, menyala-nyala ini Sahroni versus Ridwan Kamil. Ditambah caption, maaf numpang tanya, gimana ini jadinya? Menyala. Sayur dan saling berbalas pesan antara Ridwan Kamil Sahroni makin mencuatkan kemungkinan cek ombak keduanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Wacana ini bergulir di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem, dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilu. Saya ingin ke Bung Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca ini, lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya, Nilu, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer. Kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadap-hadapan. Dan kita tahu pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Sahroni bicara, dia punya Nasdem, mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta, apalagi Ridwan Kamil. Golkar lagi naik-naiknya ini di Pilpres dan lagi hotnya ini di Pilpres, sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua, secara elektabilitas, data Poltreking Indonesia, kedua-duanya masuk di 5 besar. Bang Sahroni itu di nomor 5 di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif dengan Anies Baswedan. Jangan lupa ada nama Anies Baswedan, ini kuat juga selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis. Kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Sahroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi, atau Sahroni maju sendiri, ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak, cuma bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya Sahroni itu orang Jakarta, dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini, tapi Sahroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita sudah di atas 5%, Sahroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Baswedan. Jadi menarik, saya kira sambil menunggu nama-nama lain selain 2 orang ini, jangan lupa ada Anies Baswedan yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Tapi kalau Anda melihat di
meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUU DKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUU DKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya Bang Doli, lebih besar ini lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita diskusi hari ini, dan potensi koalisinya bergantung, ini yang menarik koalisinya. Koalisinya ini kalau masih masih seperti dinamika sekarang, tripolar seperti Pilpres, jadi koalisi di Pilkada DKI ini menurut saya tidak bisa dipisahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti 3 ini polanya, atau ada komposisi baru di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, kan ada pergeseran partai nanti. Nah, itu antara 2 itu nanti seperti apa. Terkait aturan undang-undang, menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya, karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan, berarti pemilihan langsung. Dan kalau ada pemilihan, jangan lupa pilkada yang lain akan kalah dengan pilkada DKI. Tenggelam yang lain ya. Halayak. Saya ke Bung Hermawi dulu. Ini benar ada memang obrolan di internal Nasdem, misalnya mau Sahroni mau diajukan di Pilgub DKI? Ya, jadi Pak Sahroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah 2 kali menjadi wakil ketua Komisi 3. Memang dan beliau memang populer di Jakarta ya. Saya melihat sendiri waktu kampanye Anies yang terakhir di JIS. Saya duduk bersebelahan dengan beliau, banyak sekali yang minta foto, yang bilang gubernur dan segala macam. Tetapi saya mau komen tadi Pak Hanta, sepertinya benar kalau bicara gubernur DKI itu masih relevan membicarakan tentang peta koalisi Pilpres. Nah, kebetulan Pileg kali ini di DKI kami sama Bung Doli itu sama-sama 10 kursi. Yang barusan kita hitung ya, sama-sama 10 kursi, dan koalisi Amin itu naik tajam. Kalau tidak ada perubahan itu PKS 17 menjadi ketua DPRD, PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem 10, PKB 9. Nah, apakah nanti koalisi ini akan tetap seperti ini atau akan mengalami perubahan, itu juga nanti akan ditentukan. Minggu depan akan ada pertemuan 3 ketua partai tingkat provinsi koalisi Amin. Diprakarsai oleh teman-teman Nasdem. Tapi intinya Pak Sahroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain, belum oleh DPP, dan dinilai layak untuk sampai kita bercandanya begini. Ini ente melulu DPR RI, udahlah kesanalah ke balai kota lah. Jadi sudah 3 kali. Jadi adalah ya kira-kira mungkin sudah adalah disimpan karpet merahnya untuk Pak Sahroni gitu lah ya. Saya ingin ke Pak Doli dulu. Pak Doli, kalau Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Pertama, melihat chat antara Ridwan Kamil dan Sahroni, kita senang aja. Ya, ketawa di tengah-tengah itu menjadi dahaga, di tengah-tengah dinamika yang tinggi sekarang soal Pilpres dan Pileg-Pileg. Jadi kita senang lah canda-candaan teman-teman itu. Yang kedua, soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil, apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Nah, kami juga sebetulnya kan juga mempersiapkan pilkada ini juga sejak jauh-jauh hari. Ya, kami sudah pernah mengeluarkan 2 kali surat tugas kepada bakal calon kepala daerah, termasuk yang terakhir 2 bulan yang lalu, kira-kira 1,5 bulan sebelum Pileg, ya, kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir,
termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat, nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya itu. Oke, berarti artinya memang sudah disiapkan lah ya karpet itu untuk Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta gitu ya Bang Doli ya? Iya, kita juga ikut merekomendasikan. Oke, baik. 10 bulan itu kalau di politik mah itu sudah mepet sebenarnya waktunya. Nanti kita lanjutkan perbincangan di Indonesia Jeda. This is my way. Cobain deh. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Spekulasi Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni bergulir di tengah DPR RI yang tengah membahas draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ ini sebagai usul inisiatif DPR yang tengah dibahas di parlemen. Salah satu pasalnya berisi kepala daerah DKI ditunjuk presiden.
Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Pak Doli dulu. Pak Doli, ini kan sedang bergulir ya di DPR terkait dengan RUU DKJ sedang dibahas. Nah, ini bagaimana sebenarnya saat ini di DPR? Jadi ini perlu saya jelaskan, memang ini adalah urusan kami di Komisi 2 ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sebetulnya udah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan undang-undang DKJ. Karena itu perintah dari undang-undang tentang IKN ya. Nah, kemudian itu dibahas di pemerintah. Karena memang ingin cepat, ya kemarin diserahkan kepada teman-teman Balek. Walaupun sebetulnya draftnya sudah kami bahas, ya sudah biasanya kami di Komisi 2 begitu. Karena ada hal-hal undang-undang yang penting, kami membahasnya juga secara informal, ya mana isu-isu penting gitu. Ya sehingga nanti pada pembahasannya sudah lancar saja. Jadi sudah ada konsinyering sebetulnya antara teman-teman Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Nah, tidak ada sebetulnya soal pemilihan Gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan Presiden. Tetapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman Balek, itu sebenarnya usulan dari Bamus Betawi atau apa gitu ya. Nah, dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah, dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Jadi kemungkinan pada saat nanti kita akan bahas, mungkin bisa jadi dikasih ke Komisi 2, saya kira isunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah sepakat semua bahwa pemilihan untuk Gubernur DKI Jakarta tetap melalui proses pemilihan. Jadi tidak ada ditunjuk oleh Presiden, langsung pemilihan langsung seperti biasa begitu ya? Jadi tidak baik pemerintah maupun semangat yang ada di teman-teman DPR hari ini, ya kita tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi di DKI ini, dan saya kira itu bagus lah, jangan sampai mundur kan. Belum kemarin daerah khusus saja, daerah khusus ibu kota saja itu dipilih, masa sekarang sudah hampir sama dengan statusnya dengan daerah lain tidak dipilih, itu kan kemunduran kalau menurut saya. Baik. Jadi Pak Hermawi, jadinya ini peluang besar ya bagi Ahmad Sahroni dan juga Nasdem bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Iya, jadi saya mau komen dulu yang dikatakan Doli tadi benar, karena Kang Saan, wakilnya Pak Doli di Komisi 2 juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada sedikit pun pemikiran fraksi dan pemerintah untuk penetapan gubernur itu melalui Presiden. Nah, kalau kami sih siap saja, memang isu tentang Pilkada ini kan sudah mulai berhembus setelah tanggal 9 kemarin. Setelah tanggal 9 kemarin. Kita mau lihat, yang pertama langkah kita adalah kita mau coba konsolidasikan koalisi Amin. Koalisi Amin itu 17 PKS, 9 PKB, 10 Nasdem, apakah bisa disatukan? Udah dikomunikasikan itu ya? Sudah. Waktu kami bertemu 3 sekjen itu sudah dikomunikasi, tetapi resminya nanti pimpinan-pimpinan tingkat provinsi yang minggu depan akan bertemu hari Rabu kalau nggak salah. Artinya besar kemungkinan bersatu nih 3 partai ini? Ya, itu yang akan kita usahakan supaya koalisinya relatif lebih permanen, akan kita usahakan. Tapi apapun yang terjadi dengan Pilkada DKI dan pilkada-pilkada lain, kita mau suasana persaingan itu seperti yang di medsosnya Sahroni dan Erta. Tetap cair, damai begitu ya. Tapi Pak Hermawi melihat kekuatan dari Ridwan Kamil misalnya dengan Golkarnya, bagaimana Nasdem melihat itu? Kalau di DKI ya tadi yang saya bilang sama. Di DKI Golkar dapatnya 10 sama Nasdem. Jadi tidak ada kegentaran sedikit pun dalam pertarungan dalam suasana demokrasi. Kita siap saja, tetapi pertanyaannya barangkali apakah benar DPP Nasdem nanti menginterview Sahroni? Itu tadi saya tanyakan di awal itu.
kami belum bicarakan dan bagian dari itu. Tapi peluangnya berapa besar sih Sahroni ini? Lawannya siapa sih di Nasdem begitu? Di Nasdem itu kita nggak tahu kan banyak orang, tetapi yang jelas Sahroni itu keunggulannya satu, dia putra Priok, yang ketiga dia akan segera memasuki periode ketiga di DPR. Jadi sangat layak untuk diperhitungkan sebagai salah seorang kandidat yang serius. Tidak ada lawannya di Nasdem, artinya Sahroni satu-satunya. Kami nggak pakai istilah lawan, tapi nanti kami semua kan pakai survei. Ada Andrino yang segera juga akan memasuki periode kedua di DPRD provinsi. Ada Oki Asokawati yang pernah 2 periode di DPR RI. Banyak pilihannya. Nanti pada tahap berikutnya kita akan lakukan seleksi internal. Kita juga nggak tahu apakah Sahroni serius bersedia atau tidak. Kita juga baik. Kalau Bang Doli gimana? Selain Ridwan Kamil ada nama lain kan dari Golkar untuk DKI? Ya, kemarin juga sudah ada kita inventarisasi nama. Pertama tentu kita punya ketua DKI ya, Jakarta sekarang Saudara Zaki. Kemudian yang kedua ada nama Airin juga. Waktu itu Airin juga pernah menyatakan minatnya juga. Jadi ada beberapa nama lah ya yang juga nanti tentu akan kita jajaki, kita lempar. Itu yang saya katakan tadi, finalnya nanti tentu berdasarkan dari kemungkinan siapa yang paling besar elektabilitasnya melalui survei yang kita lakukan. Kalau koalisi, kalau tadi Nasdem kan mau menguatkan yang koalisinya sekarang. Kalau Golkar bagaimana? Ya, kita terbuka saja ya, kan kalau kita lihat pengalaman pilkada sebelumnya dengan pilpres sebelumnya sebetulnya kan sangat cair ya, antara pilpres, pileg, kemudian lanjut pilkada ini kan itu juga sangat terbuka, terbentuknya koalisi baru. Jadi intinya kan nanti terpulang kepada kemungkinan siapa yang akan meraih peluang paling besar menang kan, dan itu juga akan berpengaruh terhadap berkoalisi dengan siapa. Jadi kalau ketemu dengan sosok figur yang sama dengan partai-partai yang lain dan itu dinilai punya peluang yang sama, saya kira itu yang nanti mempertemukan selain tentu visi misi sosok dan seterusnya gitu. Baik Bung Doli Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Hermawi Taslim Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Sama-sama. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan juga ada dialog yang akan disampaikan oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan lengkapnya akan hadir saja berikut ini. Jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan
lagi ambil tuan cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Energi kehidupan diambil tuan cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kompas Petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Usai ramai kabar bursa Kabinet Prabowo Gibran yang unggul sementara versi hitung cepat, muncul kabar dari TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Joko Widodo akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet dan kebijakan strategis pemerintahan mendatang. Belum juga KPU mengeluarkan hasil final penghitungan suara Pilpres, kini bursa Kabinet Prabowo Gibran yang unggul sementara versi hitung cepat mulai jadi perbincangan hangat. Ketua Umum Projo sekaligus Menkominfo Budi Aris Setiadi merespons kabar ajakan masuk Kabinet Prabowo dengan bilang jangan buru-buru. Udah diajak Kabinet Prabowo belum, Pak? Ya belum lah, tunggu Realcon aja. Realcon, tunggu Realcon. Kamu ini buru-buru, masih ada berapa hari sih? 20 Maret ya? Tunggu aja lah, tunggu. Infonya bakal diajak Pak Budi. Info dari mana kamu? Maaf, bisa aja. Tapi kalau diajak gimana nih? Udahlah, kita tunggu Realcon aja. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN mengaku sudah diajak Prabowo masuk kabinet mendatang. Beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya 5 tahun ke depan. Tapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu. Lain lagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang masih berstatus cawapres pendamping Anies Baswedan. Caimin bilang belum ada tawaran menteri dari Prabowo. Menurutnya PKB masih di koalisi perubahan. Saya di jalur perubahan. Meskipun ada tawaran menteri atau Menko segala macam mungkin Gus. Siapa yang nawari? Siapa tahu depan nanti ada Kalau diajak di pemerintahan berikutnya. Nggak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang belum ada, nggak ada. Oke, makasih. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Derajat Wibowo menyebut Presiden Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran dan penyusunan kebijakan strategis lainnya. Namun Derajat menepis kemungkinan keterlibatan Jokowi akan menimbulkan matahari kembar di pemerintahan nantinya. Dan kalau ada kekhawatiran matahari kembar, tidaklah, karena Pak Jokowi orang yang sangat tahu mengenai ketatanegaraan ya. Jadi ketika Pak Prabowo sudah dilantik, ya otomatis tongkat komando udah beralih ke Pak Prabowo.
Setelah itu ketika pemerintahan berjalan ya beliau akan lebih banyak memberikan sehat atau saran. Jadi ya tidak akan cawe-cawe misalkan bilang Pak Prabowo Anda harus begini-begini ya. Enggak, Pak Prabowo bukan menterinya lagi. Jadi saya rasa sih itu kekhawatiran yang berlebihan. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti berpandangan pelibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet dan kebijakan Prabowo Gibran berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Orang juga akan bertanya-tanya, ini berarti masih kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi itu masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi, gitu kan? Kalau sekedar bertanya boleh, tapi kalau kemudian sampai menentukan siapa posisi di mana, itu buat saya ini akan menimbulkan suatu persoalan di kemudian hari begitu. Bursa Menteri dan kabar keterlibatan Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang muncul beriringan dengan keunggulan sementara Prabowo Gibran versi hitung cepat. Jauh sebelum Pilpres digelar, berkali-kali Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan menyatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. TKN Prabowo Gibran menyebut Presiden Joko Widodo akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet dan kebijakan strategis pemerintahan mendatang. Lalu apakah Jokowi akan cawe-cawe dan membayang-bayangi kabinet Prabowo yang unggul dalam hitung cepat? Dan apakah politik koalisi gemuk Jokowi akan ditiru oleh Prabowo sehingga akan menarik partai politik dari luar koalisi saat ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, kemudian juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung. Mas Viva, saya ke Anda dulu. Sebetulnya betul bahwa Prabowo Gibran mengusung semangat untuk melanjutkan program-program dari Presiden Jokowi saat ini. Tapi apa alasan spesifik yang membuat Presiden Jokowi harus dilibatkan untuk menyusun kabinet pemerintahan mendatang? Visi dari Prabowo Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang ini berdasarkan hasil quick count dinyatakan bahwa Prabowo Gibran menang. Dan kita menunggu hasil keputusan rapat pleno KPU sebagai keputusan resmi untuk proses pengumuman resmi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai presiden sekarang itu menyatakan bahwa akan menjadi jembatan, bisa menjadi jembatan komunikasi, bisa menjadi jembatan aspirasi bagi partai-partai politik pendukung pemerintah sekarang. Karena kita mengetahui bahwa seluruh pasangan calon Pilpres itu adalah bagian dari partai pemerintah. Gitu. Nah, dalam kerangka itu kita akan menunggu hasil resmi dari KPU. Kalau kemudian ada yang mengatakan Pak Jokowi ikut-ikutan, cawe-cawe, saya rasa tidak sejauh itu karena Pak Jokowi akan madeg pandito dan akan memberikan nasihat-nasihat yang penting bagi kemajuan pemerintahan ke depan. Begitu juga dengan Pak SBY dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian ada penafsiran yang negatif bahwa ini adalah bagian dari proses terlalu intervensinya Pak Jokowi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kami beranggapan bahwa proses kemandirian dari pemerintahan Prabowo Gibran nanti sambil menunggu keputusan dari KPU secara resmi dan kita masih dalam proses untuk komunikasi antar partai politik pendukung pemerintah. Mas Adi, kalau Anda mencermatinya ini apakah arahnya akan membawa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu membawa koalisi di luar koalisi yang ada saat ini? Ya, saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, koalisi Prabowo Gibran ini kan akan merangkul pihak-pihak dan kelompok-kelompok yang mungkin nanti kalah dalam pemilu ya, terutama kubu 1 dan kubu 3. Pernyataan Prabowo Subianto sesaat setelah quick count memenangkan kubu nomor 2 itu, Prabowo jelas bahwa dalam membangun Indonesia ke depan harus melibatkan putra-putri terbaik Indonesia, merangkul semua kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia. Bagi saya,
ini adalah satu sinyalmen bahwa Pak Prabowo sekalipun itu sepertinya akan melibatkan pihak-pihak partai politik yang nanti akan kalah di Pilpres. Yang kedua, memang ada kebutuhan sebenarnya untuk merangkul pihak di luar koalisinya Pak Prabowo hari ini, Mas Tifal ya. Apa itu? Yaitu terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen. Kalau kita melihat kekuatan politik per hari ini, kekuatan politik parlemen pendukungnya Pak Prabowo Subianto Gibran ini kan di bawah 45%. Ini tentu tidak nyaman, tentu ini tidak kondusif, dan tentu ini tidak bagus, terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya keinginan politik Pak Prabowo dan Gibran, keinginan politik pemerintah di masa yang akan datang tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari parlemen, tentu merangkul 1, 2, atau 3 partai politik ya, supaya mayoritas parlemen ini menjadi kondusif, dan tentu saja semua kebijakan yang akan digulirkan oleh Prabowo dan Gibran tidak terlampau mendapatkan penolakan-penolakan yang signifikan. Jadi soal merangkul ini adalah kebutuhan, terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Siapa yang berpotensi dirangkul menurut Anda, Mas Adi? Sejauh ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB. Menurut saya termasuk 2 partai yang relatifly memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam terutama dari kalangan Nahdliyin. Jadi variabel ini yang sangat mungkin menjelaskan kenapa PKB masuk nominator sebenarnya, akan bisa dirangkul atau tidak. Problemnya apakah Pak Prabowo melakukan itu atau tidak? Tentu kita tunggu di masa yang akan datang. Jikapun ada penawaran dari PKB, mau tidak PKB? Kan itu pertanyaan yang nggak gampang. Jangan-jangan PKB kalau gitu saya tanyakan langsung untuk merasakan di luar. Saya tanyakan ke Mas Huda, kalau begitu ajakan atau rangkulan itu udah ada atau belum nih? Nggak, poinnya begini, terlepas diajak atau tidak ya. Yang pertama ada 2 cara pandang sebenarnya. Yang pertama, secara urutan waktu sebenarnya belum perlu ada ajak mengajak terkait dengan ini, karena ini fase penghitungan suara belum selesai, rekap pleno di PPK belum selesai, ibarat orang lari estafet, ini baru estafet kilometer sekian dari finishnya adalah penetapan KPU. Jadi saya merasa ada sesuatu di situ, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu tahun 2024 ini pemilu yang jaraknya dengan berhentinya selesainya masa bakti Presiden Jokowi itu masih jauh, bulan Oktober gitu. Jadi sebenarnya belum perlu kita ngomongin menyangkut soal bergabung atau tidak bergabung itu hari-hari ini. Kita hormati dulu suara rakyat yang sudah diberikan kepada 3 pasangan calon, sambil kita tuntaskan sampai pada fase berikutnya, yaitu penetapan KPU. Nah, kalau melihat dari 2 cara pandang ini, saya merasa kok ada semacam kompetisi baru gitu. Arahnya kemana tuh menurut Anda? Saya nggak tahu, dua-duanya sedang mengambil inisiatif untuk berburu-buru menciptakan regrouping politik baru gitu. Nah, saya tidak tahu Mas Viva yang bisa lebih menjelaskan. Jadi semestinya pada kurun waktu tidak perlu cepat-cepat, tapi kenapa ini kok cepat-cepat gitu? Padahal kami sendiri nih, misalnya yang di paslon nomor urut 1, kami sedang pada posisi hari ini memitigasi, menjemput berbagai persoalan dari ekses pemilu kita, baik menyangkut soal kecurangan di berbagai tempat, dugaan adanya intervensi, dan seterusnya. Jadi menurut saya sedang bertanya balik sebenarnya, kenapa kok tiba-tiba isu ini menggelinding lebih cepat, proaktif begitu cepat dari 2 pihak, baik istana maupun dari pihak Pak Prabowo, gitu. Kenapa kalau gitu, Mas Viva? Boleh dijawab tuh. Ya, kami tidak tergesa-gesa, kami tidak cepat-cepat, kami menunggu hasil resmi rapat pleno KPU untuk penetapan pasangan calon terpilih. Tapi kemudian kita melihat bahwa karena yang berkompetisi ini adalah antar partai politik pemerintah, maka proses untuk melakukan komunikasi dari Presiden Jokowi itu adalah bagian dari upaya untuk mempersatukan, untuk memperbesar komunikasi, ide, gagasan agar ada kebersamaan. Jangan sampai pasca Pilpres ini
ada disintegrasi, ada kemudian konflik-konflik yang tidak perlu, karena kompetisi demokrasi di pemilu itu bagian yang inherent dalam konstitusi, dan setelah selesai nanti jangan kemudian terpecah belah, karena negara Indonesia ini negara besar dan seluruh kekuatan segmentasi masyarakat yang tercermin di dalam partai politik itu juga harus dilibatkan. Jadi kita semuanya menunggu hasil pemilu, hasil resmi dari KPU, dan kemudian kita melakukan proses komunikasi yang tidak tergesa-gesa. Jadi karena ini adalah menjadi bagian penting dalam proses untuk melakukan konsolidasi demokrasi pasca pemilu presiden, saya rasa inisiatif dari Pak Presiden Jokowi dalam melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pemerintah ada sangat bagus, sangat baik dalam rangka untuk apa? Membangun integrasi kembali, membangun soliditas kembali, membangun kohesivitas sosial agar apa? Proses politik ini adalah menjadi pemersatu dari proses ekonomi, proses sosial, proses budaya. Oke, ada dua kacamata di sini, Mas Adi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, bagi saya sebenarnya soal mengajak itu soal teknis ya. Tapi ujung-ujungnya bagi saya adalah sangat tergantung siapa yang nanti akan jadi presiden secara terpilih definitif ya. Anggap saja misalnya Prabowo dan Gibran versi quick count. Kalau Prabowo berkehendak merangkul pihak yang lain ya, saya kira pihak-pihak yang lain itu pasti mempertimbangkan, karena mendapatkan jatah kekuasaan politik itu bukan sesuatu hal yang gampang sebenarnya, apalagi mendapatkan peran. Tapi secara prinsip Mas, saya dari dulu selalu mengatakan, boleh sekali-kali presiden terpilih di 2024 ini jangan pernah mengajak partai-partai yang kalah pemilu menjadi bagian dari koalisi. Itu yang saya sebut, ini reward and punishment. Yang kalah berkuasa, maksud saya yang menang berkuasa, yang kalah itu menikmati indahnya jadi oposisi di luar, supaya pemilu itu ada gunanya, supaya pemilu itu ada serius-serius dan semangatnya. Kalau yang kalah juga dirangkul, menganggap pemilu ini jadinya main-main. Toh ujung-ujungnya, kalaupun toh kalah, hasil pilpres akan dapat jatah menteri, jatah kekuasaan, dan bisa dirangkul. Bagi saya, pemilu ini akan menjadi ajang yang hanya sebatas sharing power. Tentu saja ini akan membodohi masyarakat kita di masa yang akan datang. Singkat saja masing-masing untuk Mas Viva dan juga Mas Huda. Mas Viva, ini tujuannya untuk Jokowi masuk untuk terlibat dalam penyusunan kabinet ini untuk membesarkan, menguatkan lagi posisi di parlemen begitu? Membuat jadi koalisi gemuk atau gimana? Tidak ikut cawe-cawe dan tidak ikut terlibat dalam proses untuk penyusunan kabinet karena tidak ada atau belum ada penyusunan kabinet. Kita masih menunggu hasil resmi pengumuman KPU. Pertama. Yang kedua, soal power sharing itu juga menjadi keniscayaan karena di dalam undang-undang pemilu yang kalah menjadi oposisi itu tidak ada. Tapi ini adalah bagian dari budaya politik Indonesia agar dalam proses untuk kompetisi, kalau sudah selesai, ya sudah kita akan jalankan dengan proses demokrasi yang benar. Intinya untuk membangun Indonesia itu dibutuhkan keterlibatan dari seluruh partai politik, seluruh komponen masyarakat agar bisa bersatu solid dalam rangka untuk kemajuan bangsa ke depan. Baik, Mas Huda, kalau ada ajakan akan dipertimbangkan nggak nih kira-kira? Belum fase itu. Jadi sekali lagi fasenya hari ini adalah kita hormati suara rakyat yang sudah diberikan kepada 3 pasangan calon. Kita tuntaskan, kalau ada pelanggaran yang dirasa cukup berat, kita akan menempuh jalur hukum sebagaimana koridor konstitusi yang sudah diberikan, baik mengadu kepada Bawaslu, membawa ke MK dan seterusnya. Kira-kira kurun waktunya ngomongin itu bulan September lah, kira-kira begitu. Sekali lagi kita hormati dulu suara rakyat ini sampai tuntas, sampai KPU mengumumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mas Huda, Mas Viva, Mas Adi, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Sore. Saudara, keseriusan PDI Perjuangan kini menjadi kunci jadi tidaknya hak angket dugaan kecurangan pemilu bergulir di DPR. Diskusinya akan hadir sebentar lagi. Halo
teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan usulan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar dilakukan dan harus dihormati. Paloh juga menekankan akan mendukung PDIP secara natural. Surya mengaku menghormati adanya usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Meski begitu, Paloh menegaskan kubu perubahan masih berfokus mengawal hasil pemilu resmi dari KPU. Paloh pun mengamini jika Nasdem masih menanti keputusan resmi dari PDI Perjuangan seperti kubu PKB dan PKS. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan pertemuan Nggak ada jarak kali. Pak, artinya walaupun memang kalau masih menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa? Untuk apa ditunggu itu? artinya Adu kuat mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu kini berada di tangan PDI Perjuangan.
Pasalnya, dukungan yang pertama kali digaungkan Capres Ganjar Pranowo ini mendapat respons beragam. Seperti penolakan dari Partai Golkar. Sang Ketum Erlangga Hartarto terang-terangan menolak hak angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Penolakan atas hak angket dari kubu Prabowo Gibran tak membuat PDIP gentar. Apakah kita siap mengajukan hak angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket? Sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional? Sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Goal tidaknya usulan hak angket untuk mengusut dugaan pemilu curang kini terletak pada kekuatan politik di parlemen. Apalagi kekuatan parlemen kini berkurang dengan bergabungnya Demokrat ke dalam kabinet. Ya tinggal kita melihat nanti adu kuat. Apakah memang hak angket ini akan bergulir, apakah akan terblok ya oleh kekuatan pemerintah koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin maupun pendukung Prabowo Gibran. Keseriusan PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di DPR kini dinanti publik. Ini penting untuk menjawab berbagai spekulasi dan narasi bila pemilu tahun ini tidak jurdil. Tim Liputan Kompas TV. Keseriusan PDI Perjuangan menjadi kunci jadi tidaknya hak angket digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Lalu bagaimana adu kekuatan politik di parlemen? Seberapa kuat PDIP membendung penolakan hak angket yang sudah digaungkan Partai Golkar, PAN, dan Gerindra? Dan seberapa serius Partai Nasdem mendukung PDIP gulirkan hak angket ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Nasdem Irma Suryani, lalu politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Bu Irma, kalaupun betul kemudian Koalisi Perubahan menilai Pilpres kali ini atau pemilu kali ini banyak kecurangannya, kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket, Bu? Ini kan hak anggota DPR. Sesungguhnya kami dari Partai Nasdem bersiap, karena tidak mungkin hanya Partai Nasdem sendiri kan yang melakukan hak angket. Karena kalau Partai Nasdem sendiri tidak cukup. Tentu kita menunggu dari pihak PDIP maupun teman-teman yang lain, karena hak angket ini tidak bisa dilaksanakan kalau hanya satu partai saja. Jadi tidak bisa memulai Nasdem duluan begitu? Lah, yang duluan ngomong hak angket itu kan PDIP. Ya toh, kita tentu bersama-sama harusnya seperti itu. Jadi jangan kemudian justru dorong-dorong kita duluan ke depan, PDIP yang harus di depan dong. Kan PDIP yang pertama menggulirkan itu. Jadi kami mendukung secara penuh karena memang ini konstitusional, itu saja. Oke. Ini pandangan hal yang wajar, hak konstitusional, Bung Maman. Tapi dari awal Golkar sudah menyatakan menolak begitu. Ini kesannya takut atau gimana sebetulnya dari Partai Golkar kalau ada hak angket semacam ini? Makasih Mas. Saya ingin sampaikan ini adalah proses konstitusional yang dimiliki oleh anggota Dewan. Jadi saya pikir semua memahami itu dan menghormati itu. Lalu yang kedua, kalau dikatakan takut, ya enggak Mas. Karena begini, kita ini kan lagi fokus dalam proses perhitungan. Isu dan narasinya kan masalah isu kecurangan. Jadi sebetulnya kalau memang kita mau tahu bahwa ini ada proses kecurangan ataupun tidak, ya biarkan dulu ini berproses, berjalan sampai selesai. Nah, di mana kan setiap partai itu kan ada saksi-saksi. Yang di situ nanti partai itu kontrol melalui saksi-saksinya. Nah, yang kita khawatirkan nanti kalau masuk ke proses hak angket, ini kan proses politik, bukan proses hukum. Nah, di mana proses politik kita paham sama paham dan tahu sama tahu bahwa yang kita khawatirkan nanti malah menggeser substansi kepentingan kita untuk menghasilkan sebuah produk hasil pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sebetulnya yang mau kita
pertahankan itu terlebih dahulu, kita fokus dulu nih kepada proses perhitungan. Dan saya kan juga melihat kan semua ini kan juga ikut terlibat. Kita masih lagi proses perhitungan pencalekan, proses perhitungan pilpres dari tingkat kabupaten sampai provinsi dan sampai RI. Jadi kepentingan Golkar itu lebih kepada untuk memprioritaskan terlebih dahulu proses perhitungan ini, baru nanti kita evaluasi lebih lanjut. Kekhawatiran bergeser substansinya tuh kekhawatirannya ke arah mana menurut Anda, Bung Maman? Ya kita nggak tahu, kan kita paham, kan kita mengerti bahwa kalau misalnya betul-betul ingin mendorong, menghasilkan sebuah proses, ya masukkan itu dalam sebuah proses hukum, mekanismenya kan ada. Tapi pada saat ini didorong kepada proses politik, ya kita memiliki pandangan, ya ini kan kita mengantisipasi, kita hanya ingin bahwa kita fokus terlebih dahulu kepada proses perhitungan itu saja. Bahwasanya kita menghormati teman-teman yang mencoba mendorong hak angket, ya nggak ada masalah, sah-sah saja kalau memang itu dibuka ke ruang fasilitas itu. Tapi kalau momentum dan timingnya saja itu mungkin yang kami dari Golkar melihatnya belum, momentumnya kurang tepat kalau hari ini didorong hak angket. Oke. Momen tunggu seperti ini, Bung Rey, apakah dianggap wajar atau ada hal-hal yang mungkin akan diperhitungkan juga kalau kemudian hak angket ini akan digulirkan begitu dan menunggu PDI Perjuangan buka suara dan memulai pergerakan lebih awal? Tapi jawabnya nanti ya, Bung Rey. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Waduh. Misi ya Mbak, misi. Aduh, pindah aja deh, biar aman. Lo duduk di sini. Sorry. Mampus gue. Kenapa? Lo pengen ya? Lo cobain nih. Enak kan? Makasih ya. Lo turun mana? Bekasi bang. Oh sama dong. Sama ya. Apapun tim yang lo dukung, jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat
bertekad kian tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Bung Rey, saling tunggu untuk hak angket di DPR ini, apakah ada hal yang juga diperhitungkan partai politik? Saya kira nggak ada lagi, karena semuanya sudah oke, tinggal sebetulnya actionnya ya. Nah, siapa yang akan memulai? Semuanya bisa memulai, karena kan persyaratannya minimal 2 partai kan. Minimal 2 fraksi yang melakukan pengusungan dengan jumlah 25 anggota DPR kan. Itu menurut saya mudahlah didapatkan, misalnya PDI bisa nyumbang 20 orang, mungkin satu partai yang lain nyumbang 5 orang, kan sudah ada 25 gitu. Ibu Irma Suryani, saya kira akan siap mengusung ya, Bu Irma ya. Siap. Setidaknya saya udah dapat 2 nih. Iya, tadi pagi saya dengan Bung Daniel dari PKB, beliau juga siap. Sekarang Mbak Irma udah siap, udah 2, dan PDI macam-macam. Saya kira udah tinggal tunggu tanggal 5 Maret lah Mas. Dan dinamikanya menurut Anda ini akan mulus perjalanannya? Kalau untuk pengajuan menurut saya ya, sampai bahkan mungkin ke rapat paripurna pertama, yaitu rapat yang menyatakan untuk menerima hak angket ini gitu. Nah paling nanti di ujungnya kan, kalau kita dengar Bung Maman kan, Bung Maman juga nggak gusar-gusar amat kan dengan angket ini gitu ya. Beliau cuma mengingatkan, ya pikirkan timingnya gitu. Jadi bukan pikirkan angketnya itu boleh apa enggak gitu. Nah inilah kalau timingnya ya inilah waktunya. Kan nggak mungkin kita angket nanti pada bulan Agustus. Kalau Agustus diangket, ya Oktober udah selesai masa jabatan presiden kan. Memang ini waktunya, sebab angket ini bisa sampai 6 bulan kan. Kalau sampai masa kerja presiden sampai 6 bulan ke depan. Justru kalau diperlama-lama, kehilangan momentum. Presidennya sudah nggak ada, baru keputusan DPR-nya dibuat, kan aneh juga gitu. Oke. Kalau begitu Bu Irma, karena yang terakhir yang muncul juga perbincangannya, diskursusnya, kapan nih kira-kira Pak Surya Paloh akan melakukan pertemuan begitu dengan Bu Megawati? Apakah ini sudah ada penjadwalan atau rencana pertemuan begitu untuk membahas hak angket ini? Terkait dengan hak angket ini, Ketua Umum kami sudah menyampaikan ke seluruh anggota Dewan di DPR untuk siap ya mendukung penuh hak angket ini. Jadi ada pertemuan ataupun tidak ada pertemuan dengan Bu Mega, kami siap dengan mendukung penuh hak angket ini. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu pertemuan dengan Bu Mega dulu baru kemudian kami mendukung hak angket, tidak. Hari ini pun kami sudah siap dengan seluruh kekuatan penuh untuk mendukung hak angket ini. Kenapa? Karena memang ini hak konstitusional yang memang dijamin oleh undang-undang, dan inilah yang memang harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Jadi kenapa harus menunggu pertemuan dengan Bu Mega dan lain sebagainya? Ya tidak perlu seperti itu menurut saya. Dan topik besarnya itu dalam hak angket ini tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg juga akan dibawa isu ini? Semua ya, semua Pileg dan Pilpres itu menjadi satu kesatuan. Ya salah satunya memang soal sirekap KPU yang memang menurut saya memang nggak benar sama sekali ya, ngawur gitu loh ya. Karena ada data-data yang harusnya sudah ajak gitu, tiba-tiba turun dengan tiba-tiba gitu ya. Ini yang juga menjadi masalah di masyarakat, kebingungan masyarakat melihat sirekap KPU ini juga membuat KPU ini pilihan pemilu hari ini juga menjadi tercoreng menurut saya seperti itu. Oke, karena posisi Golkar sudah jelas menolak, Bung Maman, apakah kemudian ada langkah-langkah politik yang diambil Golkar untuk biar... Saya kira Golkar tidak menolak, mereka tidak ingin ikut mendatangani hak pengajuan. Tapi nanti kita nggak tahu di paripurna. Kalau gitu saya kasih giliran ke Kang Maman kalau gitu. Bung Maman, gimana tuh secara politik ya, terakhir, singkat saja. Kalau tanya ke saya, ini hak angket ini kita udah bisa baca ke ujung-ujungnya bakal kemana. Makanya tadi kami itu lebih ingin, yuk kita ini fokuslah kepada apa sih yang menjadi titik permasalahan. Proses perhitungan suara ini kan masih sedang berproses. Yang kedua, ini sebetulnya kalau ada istilah kita ini sebetulnya isu-isu hak angket ini urusan-urusan umbang-umbang aja nih kalau kata orang kampung. Apa tuh maksudnya tuh? Ini urusan umbang-umbang aja, ya silakanlah ditafsirkan sendiri.
Makanya tadi kita lebih menekankan kepada jangan sampai kita malah menggeser substansi permasalahan ataupun isu atau kepentingan yang lebih besar. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses perhitungan ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada kepentingan yang jauh lebih besar kalau pemilu ini selesai, stabilitas politik terjaga, tentunya akan memberikan implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah sudah mulai melanjutkan lagi agenda-agenda hal yang lainnya, agenda ekonomi, agenda sosial masyarakat, agenda pendidikan, dan kita juga meyakini loh, kalau tadi kita bicara rakyat juga lama-lama capek kali kalau misalnya diisi dengan panggung etalase kita ini dengan hal-hal yang keributan kayak begini. Yang akhirnya tidak memiliki arah gitu. Jadi jauh lebih bagus kita mempertontonkan hal-hal yang jauh lebih konstruktif kepada masyarakat. Itu saja mungkin kalau kami dari Partai Golkar. Itu artinya kan sebetulnya nasihat Bung Baman itu layak disampaikan dahulu kepada Presiden. Pak Presiden jangan terlalu banyak cawe-cawe lah, sebab terlalu banyak cawe-cawe bisa menimbulkan reaksi negatif dari publik. Akibatnya pelaksanaan pilpres kita bisa bermasalah dan jadi urusannya panjang gitu kira-kira. Baik, kita mungkin akan lanjutkan diskursus ini di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Informasi berikutnya usai jeda, Prabowo Subianto mendatangi rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat kemarin malam. Lengkapnya sesaat lagi. Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan.
Saudara, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo Subianto mendatangi rumah Presiden ke-6 RI di Cikias, Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Rombongan Prabowo memasuki kawasan rumah SBY tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan. Pertemuan Prabowo dengan SBY digelar secara tertutup. Fokus lainnya tertuju pada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono yang bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini di Rumah Dinas Wakil Presiden. AHY tiba menggunakan mobil dinas Menteri ATR BPN. Pertemuan antara AHY dan Ma'ruf Amin berlangsung secara tertutup. Selepas pertemuan, AHY bilang mendapat wejangan dari Ma'ruf Amin. Salah satunya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan langsung. Tadi beliau secara khusus begitu passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan sehingga bisa menjalankan usahanya, khususnya UMKM dengan baik dan punya profit yang juga layak begitu, sehingga pada akhirnya anggaran kita tidak terlalu besar yang habis untuk jaring pengaman sosial. Kami turut mencermati Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang Jumat kemarin bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hadi mengaku pertemuan dengan Sultan membahas kondisi keamanan pasca pemilu. Pertemuan Hadi dan Gubernur DIY berlangsung tertutup selama 2 jam. Hadi menyatakan pertemuannya dengan Sultan sebagai silaturahmi dan membahas keamanan pasca pemilu. Silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam dan saya mohon doa restu tentunya kepada Kang Sodarem, dan kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini. Belasan rumah di Kampung Citawa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak diterjang angin puting beliung. Laporan lengkapnya usai jeda berikut ini. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh,
tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Belasan rumah di Kampung Citawa, Desa Tarumajaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rusak diterjang angin puting beliung. Video ini menunjukkan angin berputar kencang dan mengarah ke permukiman warga pada Sabtu sore. Menurut BPBD Kabupaten Bandung, sebanyak 16 unit rumah warga rusak akibat terjangan angin. Seorang kakek penjual es krim keliling di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban penjambretan. Uang tunai 5 juta rupiah milik korban raib dirampas pelaku. Dari rekaman CCTV, terlihat korban sedang mengayuh sepeda di Gang Teku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya. Dari arah berlawanan, pelaku yang menggunakan sepeda motor mendekat dan langsung merampas tas korban. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang 5 juta rupiah hasil menabung dari berjualan es krim, berikut telepon seluler dan dompet. Pelaku satu orang, dia udah buntutin tuh dari belakang. Nah, pas dia udah lihat sepi, dia muter balik, lalu dia langsung jambret. Kalau sempat dia ada sempat, kalau dilihat dari CCTV sempat, cuman dia ya namanya udah tua ya, nggak kuat, cuma teriak aja. Dan demikian rangkaian Kompas Petang untuk edisi kali ini. Gelar perkara akan hadir sebentar lagi. Saya Tifal Solesa. Dan saya Dulu Puspa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan Anda terus bersama kami untuk mengupdate informasi seputar pemilu 2024. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Katanya udah dibersihin. Kalau udah dibersihin, duduknya di sini. Maaf, saya udah punya bangku di Senayan. 1,9 juta, lo kasih bansos ya? Bisa segede itu? Enggak. Kasih bantal nih, Buling.
Buat apa? Bantuan mental. Oh, Guling, gugus, dan terliling-liling. Rosi, Sabtu 24 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Gara-gara utang, seorang sopir bajai tega menganiaya juru parkir di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tersangka satu menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan dan tersangka satu dipukuli oleh kedua korban. Kemudian tersangka tidak berterima, tersangka kembali ke kediamannya dan mengambil 9 arit dan menyampaikan hal yang dialaminya ini kepada kedua tersangka lainnya. Kemudian ketiga tersangka kembali ke Indomaret Sumur Batu, lalu menyerang kedua korban di halaman parkir. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Pada Sabtu pekan lalu sekira jam 2 siang, seorang sopir bajai dibantu dua saudaranya menganiaya dua juru parkir bersaudara di depan sebuah minimarket di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibatnya salah satu korban mengalami luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Antara pelaku dan korban sebenarnya saling kenal. Bahkan korban yang terluka parah merupakan teman dekat pelaku. Penganiayaan berawal saat pelaku menagih hutang korban sebesar Rp130.000. Kenapa? Hanya gara-gara utang piutang Rp130.000. Pelaku mengeroyok dan menganiaya korban yang merupakan temannya hingga terluka parah. Kami akan menelusurinya dalam Gelar Perkara pekan ini. Karena utang, teman dianiaya. Saudara, polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan terhadap dua juru parkir di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Usut punya usut, penganiayaan terjadi karena masalah utang yang belum dibayar korban. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus ini? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan menelusurinya untuk Anda. Tersangka satu menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan, lalu menyerang kedua korban di halaman parkir. Dan niatnya juga ntar kalau ketemu waktu itu ya ntar saya bayar lah gitu ya. Sempat viral di sosial media aksi perkelahian antara tukang parkir dan juga sopir bajai. Kejadian ini diduga disebabkan oleh utang antara pelaku dan juga korban. Pelaku yang marah akhirnya menganiaya korban hingga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimanakah duduk perkara serta kronologi dari kejadian ini? Selengkapnya ikuti terus bersama saya Ursula Putri dalam Gelar Perkara karena hutang teman dianiaya. Inilah detik-detik terjadinya pertengkaran antara ATH, seorang sopir bajai, dan TA, seorang juru parkir. Adu mulut akhirnya berujung pada penganiayaan yang dilakukan sopir bajai terhadap si juru parkir dan saudaranya. Kejadian pada 17 Februari ini viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penganiayaan tersebut bisa terjadi, kami melakukan penelusuran ke TKP di Jalan Sumur Batu, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasar keterangan sejumlah warga, kejadian berada tepat di depan sebuah minimarket. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana aksi perkelahian dan juga penganiayaan antara juru parkir dan sopir bajai terjadi. Menurut laporan para saksi dan juga CCTV dari minimarket, kejadian terjadi di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi cekcok ini diawali oleh sopir bajai yang datang ke depan minimarket dan berbincang dengan juru parkir yang kemudian perbincangan tersebut memanas. Dan entah bagaimana, dari sopir bajai sendiri kembali datang bersama kedua temannya untuk melancarkan aksinya.
Pelaku kemudian datang bersama 2 orang temannya. Korban yang panik melihat 3 pelaku datang kemudian masuk ke dalam minimarket yang ada di belakang saya. Namun pelaku tetap mengejar korban dan menganiaya korban di dalam minimarket. Tidak ada pun warga ataupun pedagang di sekitar minimarket yang berani melerai kejadian itu dikarenakan pelaku membawa senjata tajam. Akhirnya korban pun terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Di sekitar TKP, kami bertemu Agung, seorang juru parkir yang biasa mangkal bersama korban. Saat kejadian, Agung berada di TKP. Ia melihat penganiayaan yang dialami temannya. Agung menyebut awalnya korban memukul pelaku ATH terlebih dahulu. Setelah terjadi cekcok mulut, sampai terjadinya pemukulan. Si tukang bajai ini dipukuli oleh saudara Tri dengan abangnya saudara Ardi. Dipukulin ya kan. Saudara Tri di sisi kiri, saudara Ardi di sisi kanan. Tapi si tukang bajai tidak melawan, dia hanya diam aja ya kan. Tiba-tiba tukang bajai ini yang sebelumnya tadi udah pulang katanya datang lagi dengan menenteng celurit. Karena panik, saudara Tri sama Ardi lari masuk ke dalam Indomaret. Masuk ke dalam Indomaret, saudara Tri ini dikejar nih sama tukang bajai. Saat kejadian tidak ada orang yang berani melerai lantaran khawatir terkena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku ATH. Warga di sekitar TKP hanya bisa berteriak meminta pelaku menghentikan perbuatannya. Di situ saya masuk tuh, saya mau melerai karena saya juga takut sasaran karena bawa senjata tajam kan. Saya hanya bisa berteriak aja, bang, udah bang. Barang Indomaret pada rusak nih. Selanjutnya, kami menemui Bambang, salah satu pengurus lingkungan Sumur Batu. Bambang menyebut korban merupakan warga lingkungannya. Bambang menegaskan ia tidak kenal pelaku, namun kerap melihat pelaku ATH nongkrong di area minimarket, tempat korban biasa mengatur parkir kendaraan. Kalau untuk dari korban penganiayaan, saya kenal Mbak. Yang satu namanya si Ardi, yang tinggi ya Mbak ya. Terus satu lagi si Tri adiknya. Kebenaran memang dia warga RW 07, RT 03, RW 07. Nah, rumahnya di dalam gitu. Agak jauh dari rumah saya gitu. Kalau pelaku mungkin saya tidak begitu kenal. Cuman muka pelaku saya kenal waktu kejadian gitu, kejadian awal. Nah, itu saya... Akibat penganiayaan tersebut, korban AS terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara, korban TA hanya mengalami luka ringan. Kami pun menemui korban TA di rumahnya. Lelaki 35 tahun ini mengaku memiliki hutang pada pelaku dan akan melunasi hutang begitu memiliki uang. TA juga mengakui memukul pelaku terlebih dahulu karena sakit hati dengan ucapan pelaku. Ya awalnya ya perkara hutang itu, tapi ya di samping itu dia ngejelekin warga, pemicu keributannya kan. Ya mau dia mau yang baik-baik, cuman dia nentang, seolah kayak mana nantang mukul lah gitu lah segala macam. Ya akhirnya terjadi emosi kan, ya akhirnya kepukul lah dia kan. Emang saya niat mah pasti saya bayar nantinya gitu kan. TA menyayangkan gara-gara hutang AS kakaknya jadi korban. Lantaran pelaku dan kedua korban saling mengenal. Ya bisa sampai tega juga, sampai berlebihan lah gitu kan. Ya sama abang sih, ya cukup kenal juga kalau sama abang. Ya kalau sama saya kan jarang lah. Saya orangnya soalnya di rumah aja Mbak, kalau itu. Guna mengetahui duduk perkara kasus ini, kami mendatangi Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut penganiayaan berawal dari pelaku yang menagih utang pada korban TA. Jadi bermula dari tersangka satu itu datang ke Indomaret Sumur Batu, wilayah Kecamatan Kemayoran, menemui kedua korban yang berprofesi sebagai juru parkir. Tersangka ini berprofesi sebagai supir bajai. Jadi pada saat beliau hadir ke sana, ke parkiran Indomaret Sumur Batu itu, berniat untuk menagih hutang sebesar Rp130.000.
Sebelumnya, pada pertengahan Desember tahun lalu, korban TA meminjam uang Rp130.000 pada pelaku. Namun, saat pelaku menagih utang, korban tidak menanggapi pelaku dengan baik. Cekcok pun terjadi. Tak disangka, korban dan saudaranya memukul pelaku. Pelaku pergi untuk meminta bantuan dua saudaranya, lalu menyerang korban. Akhirnya karena tidak berterima, si tersangka satu pulang kembali ke rumahnya di wilayah Haji Ung, di Kecamatan Kemayoran juga, dan ke rumah, ke kediaman, kemudian mengambil arit, sebilah arit. Pada saat mau berangkat dari kediaman, dia menceritakan yang dialami ke dua rekannya, tersangka 2 dan tersangka 3. Kemudian tersangka 2 dan tersangka 3 mengikuti si tersangka 1 kembali ke Indomart Sumur Batu. Kemudian secara bersamaan ketiga tersangka masuk ke wilayah Indomart, terjadi cekcok dan menyerang kedua juru parkir tersebut. Motifnya hanya dendam karena dipukuli di depan tempat umum, dan tersangka 1 menyampaikan kepada kedua rekannya, kepada kedua adik-adiknya ini, ingin membalaskan itu aja karena tidak berterima, dan secara spontanitas kedua tersangka membantu abangnya. Polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Akhirnya tersangka pertama itu ditemui, diamankan di kediamannya di Jalan Haji Ung di wilayah Kemayoran juga pukul 17.30. Kemudian setelah didalami lagi, tersangka kedua berhasil kita amankan di wilayah pangkalannya, tongkrongannya di daerah Utan Panjang. Itu pukul 11.30 malam. Kemudian didalami lagi, melakukan penyelidikan dan pengembangan. Akhirnya anggota kami, unit Reskrim Polsek Kemayoran, berhasil mengamankan tersangka ketiga di tongkrongannya di daerah Harapan Mulia pada pukul 2.30 Senin dini hari. Gara-gara sakit hati dan emosi sesaat, kini para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Saat kami temui, tersangka ATH mengaku awalnya ia menagih utang secara baik-baik pada korban TA, tapi saat korban memukulnya, tersangka marah dan hilang kendali. Saya mau nagih utang, tapi dia malah memukul saya. Saya nagih baik-baik, langsung tuh empok abangnya berdua datang, saya dipukulin bak udah gitu doang. Tapi kata dari pengakuan korban, katanya abangnya juga sempat menghina keluarga korban. Saya nggak kenal sama yang itunya. Nggak kenal, tiba-tiba saya dipukul. Saya udah sampai yang jelasin, ngomong baik, langsung dipukul lagi. Buk. Pengen saya ngomong baik, dianya nggak senang, abangnya ikut lagi, saya dipukulin. Saya nggak ngelawan. Di dalam baja saya nggak ngelawan. Langsung saya ditimpa lagi. Buk. Pelaku mengaku dirinya telah lama mengenal korban TA, lantaran sering bertemu di sekitar kawasan Kemayoran. Kira-kira udah kenal berapa lama sama si? Udah lama sih, udah lama. Sebelumnya udah temenan? Udah temenan, saya tukang baja, dia tukang parkir. Emang saya suka nongkrong di situ. Untuk selanjutnya ini apakah memang dasarnya dendam atau memang ada niatan buat bunuh si korban ini? Kagak ada niat. Saya udah emosi doang. Nyesel saya udah punya anak, Mbak. Anak saya udah perawan 1. Ini kesiannya sama adik saya yang ini nih. Anaknya 2, yang satu belum bisa ngomong. Mungkin sama korban apakah ada niatan buat minta maaf? Udah minta maaf, udah dimaafin, tapi yang Indomaretnya udah nuntut. Kini, akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 6 bulan. Kira-kira untuk jerat hukum ketiga pelaku ini saat ini sebenarnya? Untuk pasal yang dipersangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Utang memang dapat membuat hubungan pertemanan renggang, bahkan rusak. Namun menganiaya teman yang tidak ingin membayar hutang tentu tidak dapat dibenarkan. Namun benarkah hanya karena tidak membayar utang pelaku tega menganiaya korban? Selengkapnya dalam gelar perkara.
Gara-gara utang Rp130.000, pelaku tega menganiaya teman dekatnya. Mengapa bisa? Tetap digelar perkara, ulasannya usai jeda. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1. Lunchbox, lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan 99,9%. Kursi maksimal. Program The Next Level of Antibacterial Barso. Beli 4 gratis 1 di Lunchbox. Promo terbatas. Link scan. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Halo Wuling. Terima kasih Anda masih digelar perkara. Hubungan pertemanan antara pelaku dan korban terkoyak hanya gara-gara utang Rp130.000. Kenapa masalah sepele bisa membuat seseorang berbuat agresif dan secara spontan melakukan tindak pidana? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri kembali akan mengulasnya bersama para ahli. Semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Bagaimana dia pada dasarnya bisa kayak mengukur gitu ya sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya. Gara-gara sakit hati, hubungan pertemanan antara tersangka ATH dengan kedua korban AS dan TA terkoyak. Saat kejadian, baik tersangka ATH maupun kedua korban tidak dapat mengendalikan emosi. Padahal, pangkal persoalan hanyalah masalah utang piutang Rp130.000 antara ATH dan TA. Kriminolog Universitas Budi Luhur Monica Margaret menilai, bagi sebagian orang, masalah sepele bisa memicu terjadinya kekerasan dan tindak pidana. Hal ini bisa dipicu oleh kondisi mental dan latar belakang setiap orang. Nah, jadi mungkin ada kondisi di mana si tukang parkir ini ya kita mungkin bisa apa ya menelaah atau misalnya bisa berpikiran bahwa oke, mungkin tidak ada penghasilan yang tetap yang didapatkan oleh si tukang parkir gitu ya, bahkan mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya saja mereka juga tukang parkirnya juga berpikir gitu ya harus cari duit kemana. Sedangkan ada sejumlah hutang yang harus dibayarkan dan sudah ditagih-tagih terus. Jadi ada rasa emosi, masalah, karena tersinggung. Sementara itu, psikolog Universitas Negeri Jakarta Zarina Akbar menyebut beberapa faktor dapat menyebabkan seseorang mudah tersulut emosinya dan berbuat agresif hingga melakukan kekerasan. Di antaranya, ada persoalan pribadi yang terpendam yang membuat seseorang frustasi dan mencari pelampiasan. Kenapa sekarang orang mudah sekali tersulut gitu ya Mbak, atau terstimulasi gitu, dan berujungnya pada kekerasan, pada kriminalitas. Kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh Mbak, dari teorinya gitu ya, kalau teori secara psikologis ada yang teori frustrasi agresi gitu. Jadi semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, yang membuat dia stres, frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu Mbak.
Itu yang semakin membuat orang menjadikan kekerasan itu sebagai jadi kayak cara untuk mengatasi permasalahannya gitu. Mudah sekali terstimulasi, membuat mereka menjadi lebih agresif. Jadi memang kalau kita lihat teori frustrasi agresi bisa menjelaskan hal itu secara sosial. Kalau secara klinis sendiri gitu Mbak ya, kajian dari atau tinjauan secara klinis memang pasti ada penyebab gitu ya. Jadi kan nggak mungkin terjadi sesuatu itu begitu saja gitu ya. Pasti ada penyebab, ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin permasalahan dalam pribadi masing-masing individu gitu ya. Artinya mereka sendiri punya permasalahan yang mereka pendam dalam diri mereka gitu Mbak. Karena utang, teman dianiaya. Meski jumlahnya sedikit, utang yang tak segera dilunasi dapat membuat hubungan pertemanan renggang, bahkan bisa memicu terjadinya tindak kekerasan. Seperti penganiayaan yang dilakukan tersangka ATH terhadap kedua korban yang merupakan temannya. Dari kejadian ini, terbukti faktor ekonomi dapat menjadi pangkal terjadinya tindak kejahatan. Kita berbicara mengenai masalah sosial gitu ya, salah satunya tentunya kejahatan. Nah, ketika banyak latar belakang atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, itu bisa beragam dan salah satunya ya, artinya saya tidak bisa mengeneralisir bahwa sudah pasti masalah ekonomi itu menjadi latar belakang terjadinya kejahatan, tetapi gitu ya, memang banyak kasus-kasus yang dari hasil penelitian gitu, itu terjadi, kejahatan itu terjadi karena masalah ekonomi. Nah, salah satunya mungkin dari contoh kasus antara tukang parkir dan tukang bajai ini. Ya, sekarang kita bisa mungkin berpikir gitu ya, bagaimana kondisi ketika sehari-hari pekerjaan tidak tetap gitu ya, kemudian jumlah penghasilannya pun tidak tentu, sedangkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam kasus penganiayaan di kawasan Sumur Batu Kemayoran, faktor lingkungan tempat pelaku dan korban bekerja dapat meningkatkan resiko terjadinya tindak kekerasan. Kerja di apa ya, istilahnya di luar ruangan gitu ya, orang-orang yang bekerjanya di jalanan lah gitu, misalnya mobile, itu bisa saja terpengaruh akhirnya gitu ya menjadi pelaku kejahatan karena terpengaruh mungkin kondisi, situasi, dan lingkungan di sekitarnya. Artinya misalnya seperti ini, ketika kondisi di luar sana orang cari duit susah, kena panas, nahan panas matahari gitu ya, kemudian juga dia harus tetap bekerja walaupun misalnya kayak tukang parkir gitu ya, mungkin pas saat itu sedang tidak banyak orang yang datang parkir, artinya kan itu berkurang juga pendapatannya gitu ya, itu bisa menjadi pemicunya. Karena tekanan-tekanan gitu ya, kehidupan yang ada selama ini juga itu mempengaruhi akhirnya bagaimana dia bertingkah laku di luar sana gitu, di jalanan sana. Artinya memang bisa saja hal-hal terkait dengan kekerasan itu adalah hal yang biasa gitu ya dihadapi di dalam kehidupan sehari-harinya, atau memang kelompok di sekitar itu di mana dia bersosialisasi gitu ya, itu sudah terbiasa dengan hal-hal kejahatan apa ya, adu jotos, kekerasan gitu ya, dengan penggunaan fisik. Kehidupan jalanan dapat membuat orang-orang yang hidup di dalamnya bersikap keras, ingin menunjukkan dirinya tidak dapat ditekan atau diremehkan. Baik tersangka maupun korban beranggapan, masalah di antara mereka hanya bisa diselesaikan melalui cara kekerasan. Artinya ketika mereka lebih banyak menghabiskan pekerjaan di jalan, kan artinya hukum jalan tanda kutip yang berlaku di sini gitu ya Mbak. Hukum di jalan nih, gitu ya, survival for the fittest nih, siapa yang terkuat dia yang menang kan gitu ya. Dan itu yang menjadikan kenapa jalan keluarnya atau the way dia menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan gitu. Mungkin dengan cara itu untuk menunjukkan bahwa dia terkuat, bahwa dia nggak bisa diperlakukan semena-mena misalnya. Nah, hal-hal itu yang dia pelajari selama ini dalam pekerjaan dia dalam konteks lebih banyak di jalan seperti itu. Bisa jadi atau bukan hanya pekerjaan Mbak Ursula, mungkin bisa saja dalam konteks kehidupan dia, dalam skema kehidupan dia sehari-hari.
Dia melihat bahwa jalan keluar dari semua permasalahan itu melalui skema kekerasan. Bisa jadi seperti itu. Dia melihat di tempat tinggal dia, atau apa yang dia alami dulu masa kecil dia melihat bahwa orang itu kalau cara mengatasi masalah dengan cara marah. Orang mengatasi masalah itu dengan kekerasan, karena dia pun adalah produk dari kekerasan. Gitu. Maka ketika dia dewasa, dia yang ada dalam skemanya dia tuh hanya tahu jalan keluar tuh hanya melalui kekerasan. Faktanya, hal ini justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Tersangka melakukan penganiayaan secara spontan karena sakit hati dengan perlakuan korban saat ia menagih utang. Demikian pula korban yang terlebih dahulu memukul tersangka tanpa alasan yang jelas. Dia sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih bahwa ini kalau saya melakukan kekerasan, nanti ditangkap polisi, dipenjara, ini bakal panjang nih urusannya, gitu kan? Dia tidak lagi berpikir bisa sepanjang itu gitu loh Mbak. Jadi lebih kepada reaktif aja gitu. Dengan ada satu stimulasi penyebab, kemudian dengan kerentanan-kerentanan tadi dalam kepribadiannya dia. Agar kejadian serupa tidak terulang, masyarakat semestinya tidak mengedepankan emosi saat mengalami masalah dengan orang lain. Selesaikan masalah secara baik-baik dan kendalikan emosi. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Kontrol tingkah laku oleh si individu sendiri, gitu ya. Bagaimana dia pada dasarnya bisa mengukur gitu ya, sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya, atau emosinya malah justru bisa menyelesaikan suatu masalah dengan diskusi gitu. Konflik sosial memang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga pelaku kini diancam pasal 170 KUHP dan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kita tentu dihimbau untuk selalu mawas diri dan berpikir sebelum bertindak untuk menghindari gesekan-gesekan sosial yang mungkin dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ursula Putri, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta. Praktik jual beli bayi dibongkar polisi. 5 bayi berusia 6 bulan hingga 3 tahun yang diduga akan diperjualbelikan ditemukan di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat. Saksikan usai jeda. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Habis makan langsung Benecol. Sebuah bus menabrak truk bermuatan pasir di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Diduga sopir bus mengantuk, mengakibatkan bus menabrak truk bermuatan pasir dari arah belakang di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Akibat tabrakan, sopir bus tewas di lokasi kejadian. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badan korban terjepit setir bus. Kecelakaan antara angkutan umum dan minibus terjadi di depan SPBU Soka, Jalan Diponegoro, Salatiga, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Salatiga mencoba belok kanan. Namun dari arah berlawanan, angkutan umum melaju dengan cepat sehingga terjadi tabrakan. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. 2 orang meninggal dunia dan 12 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Gunung Ile Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, NTT berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi dengan tinggi kolom abu antara 500 meter hingga 700 meter. Selain abu vulkanik, gunung juga mengeluarkan lava pijar yang membentuk jalur baru ke arah selatan dan tenggara dengan jarak luncuran 1 km. Hingga saat ini, status Gunung Ile Lewotolok berada pada level 2 waspada.
Warga pun diminta waspada dan tidak beraktivitas dalam radius 2 km. Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Halo Wuling. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Terima kasih Anda masih digelar perkara. 11 saksi telah diperiksa dalam kasus perundungan anak di sebuah sekolah menengah atas internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Termasuk artis Vincent Rompis yang mendampingi sang putra yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Artis Vincent Rompis angkat bicara soal kasus perundungan di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Vincent mendampingi sang anak yang menjalani pemeriksaan lantaran diduga sebagai salah satu pelaku dalam kasus perundungan tersebut. Vincent pun menyatakan permohonan maaf dan masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor kasus ini. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik.
Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi. Vincent juga mengaku tidak mengetahui pemeriksaan saksi lainnya dan masih menunggu proses yang berlangsung. Dalam kasus perundungan ini, polisi sudah memeriksa total 11 saksi. Untuk saat ini semuanya masih status saksi. Untuk pemeriksaan saksi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya didampingi oleh orang tua, kemudian ada dari Bapas, kemudian ada dari pekerja sosial juga dari dinas sosial. Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, ada 11 saksi. Kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong mengakibatkan korban mengalami luka memar dan luka bakar. Menurut informasi, korban dipaksa melakukan sejumlah hal yang jika tidak dituruti, maka korban akan mendapatkan hukuman fisik. Sementara itu pihak sekolah sudah memastikan telah melakukan investigasi intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi perundungan dengan kekerasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Kita ke perkara selanjutnya. Polsek Tambora menggerebek rumah terduga pelaku perdagangan manusia. Tak hanya menangkap pelaku, polisi justru menemukan 5 bayi berusia 6 bulan hingga 3 tahun yang diduga akan diperjualbelikan pelaku. Lima bayi ini ditemukan di rumah pelaku dan terpisah dari orang tuanya. Bayi-bayi malang berusia 6 bulan hingga 3 tahun ini ditemukan berada di rumah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana jual beli bayi. Polisi dari Polsek Tambora menggerebek rumah pelaku yang ada di Bandung, Jawa Barat setelah mendapatkan laporan dari seorang warga Tambora yang melaporkan kehilangan bayi pasca melakukan persalinan. Saat penggerebekan, selain menemukan 5 bayi, polisi juga menangkap 3 orang pelaku di daerah Karawang, Jawa Barat. Usai ditangkap, para tersangka langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diperiksa secara terpisah. Jadi untuk kasus TPO bayi ada 3 tersangka dan ditahan, kemudian sekarang sudah dilakukan penahanan. Informasi dari salah satu ibu korban yang merupakan bayi yang diamankan, salah satu bayi yang diamankan dari tersangka. Kini polisi masih mengusut modus dan motif dari para pelaku. Sementara itu, 5 bayi kini dititipkan ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta dan bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur dari tahanan berhasil diringkus polisi. Selain itu, polisi juga menangkap istri seorang tahanan yang membantu proses pelarian para tersangka. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur Senin dini hari dari sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Tak hanya 8 tahanan yang kabur, polisi juga menangkap Reski Amelia, istri seorang tahanan. Ia merupakan tersangka yang menyelipkan gergaji saat membesuk tahanan. Gergaji tersebutlah yang digunakan para tahanan untuk memotong teralis sehingga berhasil lolos. Atas tindakannya membantu pelarian, ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Kita telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 3 hari pencarian kami, 8 orang telah kami amankan kembali. Pun kronologisnya, rekan-rekan sekalian, jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati teralis kamar mandi beserta temboknya itu sudah ada di lantai.
Masih ada 6 tahanan yang saat ini belum ditangkap dan masuk daftar DPO. Polisi menegaskan, pihak keluarga atau kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima, sang istri pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Nova yang masih trauma mencoba mengingat kembali peristiwa kekerasan yang ia alami. Kala itu, 15 Februari, sehari setelah momen pemilihan presiden, Nova dan sang suami terlibat cekcok. Hanya gara-gara berbeda pilihan presiden, nasib rumah tangga mereka pun kini di ujung tanduk. Suami Nova, Apri Jones, yang tersulut emosi, lantas melayangkan pukulan ke arah Nova. Tak terima, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena dipukul di bagian mana sih? Kepala. Bagian Masih tidak nampak, tapi kalau melalui keterangan dia dipukul di bagian belakang kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Akibat penganiayaan, Nova mengalami luka memar. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau ini masih terus didalami pihak kepolisian. Polisi berencana akan memediasi kedua belah pihak agar bisa berdamai. Riki Ramadhani, Kompas TV, Batam. Sejumlah pengemudi ojol berkelahi dengan petugas security LRT Jabodebek di wilayah Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tetap digelar perkara. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. ProGuard antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Dibat Lolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Saudara kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. 4 pemuda yang terpengaruh minuman keras nyaris dihakimi warga karena berbuat onar. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Perkelahian ini terjadi antara sejumlah pengemudi ojol dengan petugas security LRT Jabodebek di wilayah Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keributan berawal dari teguran pihak security kepada pengemudi ojol agar tidak menunggu lama di depan pintu keluar area penumpang. Teguran pun berujung perkelahian antara pengemudi ojol dan security. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang kades di Halmahera Selatan ini dihakimi warga setelah diduga tidak transparan dalam mengelola dana desa. Tidak hanya kepala desa, fasilitas kantor desa di Desa Foyato Baru menjadi sasaran kemarahan warga. Kemarahan warga ini dipicu belum turunnya dana bantuan langsung tunai dan ketidakjelasan pembayaran gaji kaum. Sugeng Rahayu. Kru dari bus Sugeng Rahayu dan pengendara mobil saling adu mulut dan nyaris terlibat baku hantam. Diduga karena tidak mau saling mengalah di jalan. Sugeng Rahayu. Pengendara mobil tidak terima karena disalip bus. Sampai akhirnya pengendara mobil menyalip dan menghentikan bus. Warga di sekitar lokasi hingga anggota TNI berusaha melerai keduanya. Keributan ini menimbulkan kemacetan di jalan. Nama plat B, plat B. Inilah detik-detik 2 gerbong odong-odong yang ditumpangi 40 siswa yang hendak menanam mangrove, justru tercebur ke parit. Tidak ada penumpang yang terluka parah akibat insiden ini. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam di wilayah Sunterjaya, Jakarta Utara. Belum diketahui latar belakang penyerangan, namun menurut warga, kedua kelompok remaja tersebut bukanlah warga sekitar dan kerap melakukan tawuran di lokasi ini. Akibat tawuran ini, warga merasa resah lantaran sejumlah rumah rusak akibat lemparan batu. Warga berharap adanya patroli yang lebih sering dilakukan polisi. Melonjaknya harga beras di pasaran membuat masyarakat rela antre dan berdesakan untuk membeli beras murah. Ratusan warga yang datang sejak pagi mengeluh dan kecewa dengan sistem pembelian beras yang dinilai tidak efektif dan menyusahkan warga. Seorang perempuan di kota Makassar dianiaya oleh mantan suaminya setelah korban menolak untuk rujuk. Pelaku tega menyiramkan air keras kepada mantan istri hingga korban mengalami luka pada bagian wajah dan tubuhnya. Sempat berusaha kabur usai menganiaya korban, namun pelaku berhasil dicegat oleh warga.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Bentrokan ini terjadi setelah sejumlah warga menggeruduk salah satu rumah warga di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Bentrokan ini terjadi diduga akibat berbeda pilihan partai dalam pemilu 2024 lalu. Akibat bentrokan ini, 6 rumah warga rusak dan beberapa warga mengalami luka. Sejumlah pendukung salah satu caleg di Lombok Barat mengamuk karena menduga adanya kecurangan pemilu. Para pendukung caleg ini memaksa petugas PPK untuk menghentikan rekapitulasi yang tengah berlangsung. Para pendukung caleg ini juga mengancam akan merusak kotak suara jika rekapitulasi dilanjutkan. Proses rekapitulasi yang sempat terhenti akibat keributan akhirnya dapat dilanjutkan di bawah pengamanan kepolisian. Kericuan ini terjadi akibat para mahasiswa yang sedang berdemo menolak permintaan warga untuk menghentikan aksinya. Para mahasiswa ini menuntut penghitungan suara pemilu dilakukan secara jujur dan adil, serta mendesak Ketua KPU dan para komisionernya mundur dari jabatan. Tidak hanya itu, massa juga meminta Presiden Jokowi dimakzulkan. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah polisi melerai kedua belah pihak. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan dalam. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, sebuah truk pengangkut LPG bersubsidi milik Pertamina menabrak truk lain di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Truk pengangkut LPG milik Pertamina ini ringsek usai menabrak truk lain yang ada di depannya di Jalan Gatot Subroto, Ungaran, Kabupaten Semarang. Sementara sopir truk LPG yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Posisi badan truk yang melintang di tengah jalan menutup total jalur lalu lintas arah Semarang menuju Solo sehingga memicu kemacetan panjang. Polisi sempat memberlakukan lawan arah kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sampai proses pemindahan truk selesai dilakukan. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Benecom.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Breaking news. Aku sainganmu. Amanda dilamar guys sama Benny dan Diki Divi yang sedang bangga-bangganya menjadi petugas abdi negara di pemilu ini. Iya. Ini antenanya nggak pas nih Pak ya, agak burem Pak. Bukan TV. Saya kan libur Pak. Sana pulang sana. Ini saya goyang-goyang kesian penyiar di dalam. Suci Barbar Show Minggu 25 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat malam saudara, wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu terus bergulir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut menunggu sikap PD Perjuangan soal hak angket. Bagaimana peluang hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu bisa terlaksana? Sapa Indonesia Malam juga akan hadir dengan sorotan angin puting beliung berkecepatan 36,8 di Bandung dan Sumedang merusak sekitar 500 rumah dan melukai 33 warga. BMKG menyebut puting beliung merupakan bencana paling sering di Indonesia setelah banjir. Ada faktor penyebabnya dan bagaimana melindungi diri ketika puting beliung menerjang? Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, usai Pilpres, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan karena beredarnya foto baliho RK hendak menuju Jakarta. Partai Golkar menyebut RK memang disiapkan maju ke Pilkada DKI. Pada foto baliho itu tertera pesan bertuliskan OTW Jakarta yang mengisyaratkan akan melakukan perjalanan ke ibu kota. Beredarnya baliho ini membuat spekulasi langkah politik Ridwan Kamil selanjutnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang Ridwan Kamil salah satu kader yang memang disiapkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di Gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Gitu. Bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir, termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat, nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya itu. Sebelumnya, politisi yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengaku tidak khawatir dengan kemunculan baliho Ridwan Kamil yang diduga menjadi sinyal pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta 2024. Saroni menegaskan terlalu mudah jika Ridwan Kamil yang akan menjadi lawannya. Kan mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Nah, ini bukan dan Merdeka Selatan kali, Bang. Enggak, kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju Gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, setuju wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu. JK bilang tidak perlu khawatir soal angket jika memang tidak ada kecurangan pemilu. Menurut JK, penggunaan hak angket bisa menjadi momentum klarifikasi bagi pihak-pihak yang dituding melakukan kecurangan. Jika memang tak ada kecurangan, maka hak angket tidak perlu dikhawatirkan. Saya kira dua-duanya baik, karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, mereka menghilangkan kecurigaan. Jadi tak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Jadi tak usah kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, ya orang takut biasanya. Itu aja. Program ini Pak. Saudara, mantan Sekjen PKB Lukman Edy meminta politisi PKB di Senayan memikirkan matang-matang usulan terkait hak angket karena menyalahi tradisi NU. Sementara Ketua Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut usulan hak angket hanyalah dinamika politik biasa usai hajatan besar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut usulan hak angket hanyalah dinamika politik biasa. Golkar menilai persoalan penting saat ini hanyalah mengawal perhitungan suara dibandingkan usulan hak angket yang ibarat berselisih paham usai hajatan besar. Kalau tanya ke saya, ini hak angket ini kita udah bisa baca ke ujung-ujungnya bakal kemana. Makanya tadi kami itu lebih ingin, yuk kita ini fokuslah kepada apa sih yang menjadi titik permasalahan. Proses perhitungan suara ini kan masih sedang berproses. Yang kedua, ini sebetulnya kalau ada istilah kita ini sebetulnya isu-isu hak angket ini urusan-urusan umbang-umbang aja nih kalau. Politisi senior yang juga mantan Sekjen PKB Lukman Edy meminta PKB mengurungkan niat untuk mengusulkan hak angket. Hal ini diungkap Lukman menyusul rencana PKB mengusulkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pikirkan secara mendalam implikasinya. Paling tidak dari aspek ideologis seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, itu juga harus diperhatikan. Nggak pernah namanya PKB itu berada dalam posisi yang oposan. Nggak pernah dalam perjalanan NU, politik NU itu yang kemudian kontraproduktif menyerang penyelenggara pemilu, itu nggak pernah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Koalisi Perubahan masih menunggu PDIP untuk menginisiasi hak angket. Paloh menegaskan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihargai. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Mbak Mega? Enggak juga. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimli Asidiki menyebut wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanyalah gertakan politik. Jimli menilai sisa 8 bulan waktu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober mendatang tidaklah cukup untuk menggulirkan hak angket di DPR RI. Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menyebut hak angket adalah cara terbaik menghadapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun merespons Jimli, Ganjar menyebut usulan hak angket bukan sebuah gertakan. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut hak angket merupakan hak dari partai yang diakomodasi oleh undang-undang. Namun, Anies menyebut tidak menutup peluang membawa dugaan kecurangan pemilu ke MK. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi
secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara. Ya, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Ada sejumlah syarat jika hak angket pemilu ingin digulirkan di DPR. Di antaranya jumlah pengusulnya minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket bisa dibahas bila disetujui di rapat paripurna yang dihadiri oleh setengah jumlah anggota DPR RI. Lalu, hak angket bisa disahkan jika disetujui lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Penghitungan suara pemilu legislatif di KPU masih berlangsung. Namun, bila hak angket bergulir di DPR, berikut gambaran simulasi potensi partai politik di DPR. Berdasarkan perhitungan sementara KPU, peta kursi di DPR Partai Pendukung Ganjar Mahfud, kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 118 kursi. Lalu, Partai Pendukung Anies Mohaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS sebanyak 177 kursi. Dan Partai Pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN jumlahnya 285 kursi. Namun, hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Wacana hak angket digulirkan Sekjen PDIP merespons temuan kecurangan pemilu 2024. Menurut PDIP, ditemukan banyak sekali kecurangan pada pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam di rumah dinas Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat. AHY mengaku diminta segera menuntaskan berbagai persoalan agraria yang masih terjadi saat ini. AHY juga mendapat wejangan dari Ma'ruf Amin terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tak bergantung pada bantuan langsung. Passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan. Informasi lain, Saudara, setelah menerjang Ranca Ekek pada Rabu sore, puting beliung Sabtu sore menerjang wilayah Kampung Citawa, Tarumajaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 16 rumah warga rusak akibat diterjang angin kencang. Dari video yang direkam warga setempat, puting beliung mengarah ke rumah warga Kampung Citawa pada Sabtu sore. Angin membawa material bangunan rumah warga. Petugas gabungan dari kepolisian, aparat desa setempat masih mendata dampak kerusakan akibat puting beliung. Terima laporan tadi jam 14.30. Ini telah berdampak kepada 16 kakak atau 16 rumah dengan 56 jiwa yang di sana. Kemudian kita juga dapat laporan terkait di Kecamatan Ciparai, Desa Ciparai, Kampung Parigi. Di sana ada pohon bambu tumbang juga menghalangi akses jalan. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan kebutuhan bagi warga Desa Nanjung, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang terdampak puting beliung terparah. Bantuan diberikan untuk memastikan kebutuhan harian dan logistik warga terpenuhi. Sebanyak 7 RW dan totalnya 370 KK untuk 370 KK. Untuk yang kita salurkan yaitu buffer stock berupa tenda gulung, family kit, dan kidwear, kasur dan selimut, serta kebutuhan hidup layak atau sembako. Kami masih koordinasi dengan pihak desa khususnya untuk menunggu data baru lagi yang masih terdampak. Sebelumnya puting beliung menerjang wilayah Ranca Ekek Kabupaten Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu sore 21 Februari lalu. Dalam video amatir, kencangnya angin membuat pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terjangan angin puting beliung pada Rabu lalu merusak 493 unit rumah di Kabupaten Bandung.
Sementara di Kabupaten Sumedang terdapat 10 rumah yang rusak. Puting beliung juga melukai 21 orang di Kabupaten Bandung dan 12 orang di Sumedang. Warga terdampak di Kabupaten Bandung mencapai 422 kakak dan 412 kakak di Sumedang. Informasi terkini dampak puting beliung di Sumedang akan disampaikan jurnalis Kompas TV langsung dari Ranca Ekek Bandung. Ada Vida Alatas di sana. Vida, bagaimana penanganan kerusakan akibat puting beliung dan berapa warga yang masih mengungsi akibat puting beliung? Ya, Cindy, saat ini kami melaporkan dari pemukiman warga yang paling banyak terdampak atau terdampak paling parah pasca terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Tepatnya kami melaporkan dari perumahan Gria Permata Raya, Desa Najumekar, di mana di perumahan ini atau di tempat kami melaporkan saat ini sebelumnya ada sebanyak 370 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, dan ada lebih dari 1.300 warga yang terdampak akibat terjangan angin puting beliung. Dan untuk hari ini, Cindy dan juga saudara, proses pendataan kerusakan rumah warga atau rumah-rumah warga yang terdampak angin puting beliung ini sudah selesai dilakukan oleh BNPB, dan juga warga ini sudah melakukan perbaikan rumah secara swadaya. Dan juga per kemarin, Cindy dan juga saudara, ini para warga yang terdampak rumahnya ini juga sudah dapat kembali tinggal di rumah mereka masing-masing. Karena satu hari pasca angin puting beliung menerjang pada Rabu sore, pada Kamis pagi ini warga sudah mulai melakukan perbaikan rumah mereka masing-masing secara swadaya. Namun meskipun memperbaiki rumah mereka secara swadaya, Cindy dan juga saudara, warga ini berharap pemerintah ini dapat segera kemudian memberikan bantuan untuk perbaikan rumah mereka. Karena memang perbaikan rumah mereka ini tidak dapat menunggu bantuan dari pemerintah terlebih dahulu. Alasannya, Cindy dan juga saudara, kerusakan yang terjadi di rumah warga pasca angin puting beliung menerjang ini kebanyakan terjadi di bagian atap rumah, sehingga jika tidak segera diperbaiki maka khawatir barang-barang yang ada di dalam rumah ini kemudian dapat rusak dan juga terkena air hujan jika hujan menerjang kawasan ini. Dan tanggapan dari BPBD, proses asesmen atau pendataan rumah warga yang rusak dampak dari angin puting beliung ini sudah selesai dilakukan. Bahkan per hari ini tim rehabilitasi dan juga rekonstruksi BPBD ini telah menyerahkan data tersebut untuk kemudian diserahkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan untuk kemudian ditindaklanjuti, Cindy. Dan berbagai bantuan ini juga terus berdatangan untuk para warga untuk memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari para warga yang terdampak ini terpenuhi, begitu Cindy. Salah satunya di pagi hari tadi Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menyalurkan bantuannya berupa kebutuhan sehari-hari, lalu juga ada bantuan logistik dan juga kebutuhan anak-anak yang diperlukan oleh warga. Dan kalau kita menilik ke belakang, Cindy dan juga saudara, angin puting beliung yang terjadi pada Rabu kemarin di perbatasan kawasan Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Sumedang ini merupakan angin puting beliung yang dapat dikatakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan peneliti dari BRIN ini menyebut bahwa angin ini bisa diklasifikasikan sebagai angin tornado pertama di Indonesia, karena kalau melihat dari luasnya jangkauan angin puting beliung serta luasnya dampak dari angin puting beliung yang terjadi kemarin ini cukup luas, di mana di Kabupaten Bandung sendiri saja ini paling tidak ada 583 rumah yang mengalami kerusakan, di mana 166 rumah mengalami kerusakan berat. Dan paling tidak itu artinya ada 2.087 jiwa yang terdampak, Cindy. Dan selain merusak pemukiman dan juga rumah warga, pabrik-pabrik besar di Jalan Raya Bandung Garut ini juga kemudian terdampak mengalami kerusakan, sehingga kalau kami pantau bahkan hingga hari ini kerusakannya cukup parah. Banyak pabrik yang masih belum bisa beroperasi akibat terjangan dari angin puting beliung ini. Dan kalau untuk dari cangkupan luasnya
Ini ada di 5 kecamatan dan inilah yang kemudian membuat BRIN ini mengingatkan para warga untuk waspada jika kemudian ada kemungkinan terjadi kembali angin puting beliung ini. Cindy. Baik, terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung terkait bencana puting beliung di Jawa Barat. Selamat malam. Saudara, angin puting beliung adalah bencana alam terbanyak kedua yang terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana mengurangi risiko kerusakan dan korban akibat puting beliung? Kami akan membahasnya usai jeda. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite.
25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Saudara, puting beliung menerjang Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat pada Rabu sore. Angin puting beliung merupakan bencana alam terbanyak kedua yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, sejak tahun 1977 hingga Februari 2024, bencana alam banjir telah terjadi dari 14.000 di Indonesia. Sementara jumlah kejadian puting beliung yang tercatat di Indonesia mencapai lebih dari 11.000 kali. Fenomena cuaca ekstrim ini mengakibatkan 480 orang meninggal dunia, 49 orang dinyatakan hilang, lalu 4.000 orang mengalami luka-luka, serta lebih dari 400.000 orang mengungsi. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat Rabu sore membuat 21 orang terluka. Data dari BNPB, puting beliung adalah bencana kedua tertinggi di Indonesia. Lalu apa yang perlu dimitigasi bersama mengantisipasi potensi bencana? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Puting beliung menerjang Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung dan 2 kecamatan di Sumedang, Jawa Barat Rabu sore. Kencangnya angin membuat atap dan material bangunan berterbangan. Bahkan banyak pohon tumbang dan sejumlah fasilitas umum rusak. Insiden ini juga menyebabkan sedikitnya 4 tiang serta 12 gardu listrik rusak. Waktunya sangat cepat sih Pak ya. Kurang lebih 5 menit juga ya langsung lewat aja. Awalnya dari barat. Suara gemuruh atau ya seperti suara hujan. Dari arah barat. Gitu cepat sih Pak, jadi nggak ada antisipasi untuk berlindung ya. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana atas puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sumedang pada Rabu sore. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyebut pemerintah juga akan menanggung biaya perawatan para korban. Pak Bupati Sumedang akan segera menetapkan tanggap darurat. Jadi untuk perumahan rusak bisa dibantu oleh BTT-nya Sumedang. Dan tidak ada korban jiwa. Nah untuk yang perusahaan yang mengalami kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan Apindo dan juga dengan ada 14 perusahaannya. 14 perusahaan yang mengalami kerusakan. Ya. Kalau untuk yang luka-luka itu Pak kayak gimana? Itu tanggungan tidak menjadi tanggungan korban. Tapi ini sama pemerintah. Pemerintah. Ya. Peneliti Klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin menyatakan angin kencang yang merusak banyak bangunan di Bandung dan Sumedang sebagai tornado. Yang menilai berdasarkan 4 kriteria yang terlihat dari terjangan angin, yakni skala, durasi, radius, dan dampak. Ini bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini, karena dari aspek skala itu tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Itu pertama. Yang kedua durasinya juga beda gitu ya. Kalau puting beliung biasa, biasanya paling lama 10 menit udah selesai itu angin gitu. Akan energinya sudah luruh begitu ya. Jadi sangat singkat. Puting beliung biasa yang umum terjadi di Indonesia sangat singkat gitu ya. Sehingga sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Nah, ternyata yang kemarin itu terdeteksi dari satelit Himawari Awan. Namun, BMKG menilai kecepatan angin kencang di Sumedang dan Bandung masih bisa disebut sebagai puting beliung. Hal ini mengingat skalanya lebih lokal dan tidak teridentifikasi melalui radar cuaca BMKG. Mirip seperti tornado, tetapi dibedakan dengan skala tadi ya. Kalau kita bicara di skala tornado, ini masuk skala tornado paling kecil, F0. Kalau ke istilah di Amerika dengan skala Fujita Scale, F0 sampai F5 itu adalah F0 yang paling kecil, dan tentu
ini skalanya sangat lokal sekali dan berdurasi sangat singkat, sehingga secara spesifik tidak dapat teridentifikasi oleh radar cuaca BMKG. Dilihat dari kecepatan anginnya, puting beliung kecepatannya di bawah 60 km per jam, sementara tornado di atas 70 km per jam. Dari sisi durasi, puting beliung hanya terjadi beberapa menit, sementara tornado bisa terjadi hingga beberapa jam. Adapun dari sisi kerusakan, dampak kerusakan tornado lebih luas dari puting beliung. Namun, baik puting beliung dan tornado sama-sama memiliki diameter yang sama, sekitar ratusan meter. Menurut data BNPB hingga Februari 2024 di Indonesia, puting beliung merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi setelah banjir. Jumlahnya mencapai 11.000 lebih kejadian. Berikutnya ada tanah longsor dan disusul oleh kasus kebakaran hutan dan lahan. Tercatat ada 422 keluarga yang terdiri dari 1.359 jiwa yang terdampak bencana. Sementara ada 21 orang yang terluka di wilayah Kabupaten Bandung. Tim Liputan, Kompas TV. Terjangan angin puting beliung adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Apa itu puting beliung? Apa perbedaannya dengan tornado? Dan bagaimana mengurangi risiko kerusakan dan korban akibat puting beliung? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, dan jurnalis harian Kompas yang mendalami isu lingkungan dan kebencanaan, Ahmad Arif. Selamat malam Pak Andri, Mas Ai. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam pemirsa Kompas TV. Baik, Pak Andri, terkait dengan puting beliung yang menerjang Kecamatan Kertasari di Bandung, kemudian di Sumedang, ini kan masyarakat bertanya-tanya, ini puting beliung atau tornado sih? Karena besar sekali kalau melihat diameter, kemudian juga kecepatan dan daya rusaknya. Baik Mbak Cindy, pada kesempatan ini kami dari BMKG akan mencoba menjelaskan kembali ya terkait fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di Rancaekek, Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 21 yang lalu. Bahwasannya berdasarkan analisis BMKG, ini ya terkonfirmasi fenomena tersebut adalah yang biasa kita sebagai puting beliung, bukan tornado seperti informasi yang beredar ramai di media sosial. Nah, namun tentu kita harus juga melihat apa sih itu fenomena puting beliung. Ini mungkin masyarakat juga udah sekarang lebih aware, jadi puting adalah fenomena angin berputar yang sangat kencang dan tentu ini menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian. Nah, ketika kita ingin membedakan gitu, tadi kategori apakah ini tadi diskusinya adalah puting beliung, tornado. Izin saya share screen sebentar ya, Mbak Cindy, Mas Arif. Sebentar, jadi sudah terlihat ya. Mungkin ini kita lihat, setidaknya ada 5 indikator yang bisa kita lihat perbedaan antara tornado dan puting beliung. Pertama dari sisi intensitas. Biasanya tornado mempunyai intensitas kecepatan minimal 105 km per jam berdasarkan skala Enhanced Fujita yang disebut oleh WMO. Yang terkecil adalah 105. Sedangkan puting beliung umumnya di bawah 100 km per jam. Nah, yang terjadi di Sumedang dan Bandung kemarin artinya puting beliung ya, Pak Andri? Kenapa puting beliung kami sampaikan? Bahwasannya adalah dari data radar kami di sini, kami bicara dari data radar. Data radar, patan cyclonic vortex dari awan CB ataupun yang kita identifikasi sebagai puting beliung adalah 62,3 km per jam. Lalu di sekitar lokasi kurang lebih jarak 5 kilo, kami juga punya alat automatic weather station sekitar 3,68, tapi 3,6 ini adalah bukan di pusatnya, sedangkan di pusatnya adalah 62,3 km. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasannya tornado itu memiliki dimensi yang besar sehingga dapat teridentifikasi dengan jelas berada dan setelah. Namun puting beliung karena durasi sangat singkat, kemudian juga sangat lokal dan relatif lebih kecil, sehingga itu sudah secara spesifik teridentifikasi. Tapi demikian, Pak Andri, kita dapat mengidentifikasi dari pemicunya, yaitu awan sih disampaikan. Nah, Pak Andri, kita update lagi karena ini penjelasan Pak Andri sudah kami dapatkan poinnya bahwa apa yang terjadi adalah puting beliung. Nah,
Tapi tadi puting beliung juga kembali terjadi sore tadi soal di Kecamatan Kertasari di Bandung. Apa BMKG sudah punya data terbaru soal ini? Sudah, dan kami sedang identifikasi. Tentu ini adalah ikutan dari cuaca ekstrim ya. Saya sampaikan tadi, ikutan dari awan CB. Ya, kami selalu menyampaikan warning no casting 3 jam sebelum, 1 jam sebelum adanya potensi cuaca ekstrim tersebut. Dan selalu kami sampaikan hati-hati, ikutannya adalah angin kencang, kemudian hujan lebat, dan juga berpotensi puting beliung. Sehingga masyarakat perlu tadi mengenali tanda-tandanya. Jikalau awan CB ataupun awan hujan tersebut terus tumbuh dan menjadi puting beliung. Demikian Mbak Cindy. Baik. Pak Andri, kenapa di Bandung sering terjadi puting beliung? Kita lihat dalam beberapa pekan terakhir sudah 3 kali. Apa yang menyebabkan wilayah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya sangat rawan terjadi puting beliung? Jadi banyak faktor ya. Tentu yang paling utama adanya labilitas atmosfer tadi. Kemudian kalau kita lihat dari pembentukan dari puting beliung dibentuk oleh adanya tadi awan CB, kemudian juga kelembaban yang cukup, biasanya sekitar di atas 70% pada ketinggian dari permukaan hingga ketinggian 10.000 feet atau 2.000-3.000 meter. Lalu juga orografi faktor lingkungan juga ini bukan memberikan dampak dan faktor lainnya. Dan tentu kami juga memetakan di wilayah-wilayah mana saja, dan nanti untuk ke depan kami BMKG akan terus memantau potensi puting beliung ini dengan model resolusi tinggi dan menggunakan data radar yang dimiliki oleh BMKG dan diimbau masyarakat untuk selalu waspada. Demikian, Mbak. Ya, Mas Saik, dalam peliputan Mas Saik terkait dengan bencana puting beliung ini, apa yang kemudian Mas Saik harus digarisbawahi soal mitigasi dari pra, saat, dan pasca bencana puting beliung ini? Catatan Mas Saik. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Selamat malam Mas Andri dan pemirsa semua. Tapi menurut saya satu hal yang mungkin pelajaran penting dari di puting beliung di Rancaikek kemarin adalah kita sepertinya harus lebih memberikan perhatian kepada puting beliung ya, karena fenomena ini sepertinya kalau dari data kuantitatifnya BNPB ya, misalnya catatan BNPB itu ada tren peningkatan frekuensi puting beliung ya, misalnya dalam 10 tahun terakhir ya, data setidaknya 3,5 kali lebih banyak ya dalam periode 2011 sampai 2021 ya. Jadi kalau 2011 itu ada 441 puting beliung yang melanda Indonesia sepanjang tahun itu. Lalu tahun 2016 itu 663 kali, 2021 itu 1577 gitu. Walaupun mungkin ada potensi bias pencatatan sangat mungkin juga, tetapi bahwa tren sepertinya memang ada peningkatan. Dan juga yang terjadi di Rancaikek kemarin saya pikir salah satu puting beliung yang sangat besar ya, mungkin Pak Andri nanti juga bisa mengkonfirmasi mengenai itu, yang menunjukkan mungkin bukan hanya frekuensi tapi intensitasnya atau skalanya juga bisa jadi kuat, dan ini memang butuh riset lebih lanjut. Tetapi saya pikir kalau kita kaitkan dengan pemanasan global ya, tren pemanasan global itu kan beberapa riset juga menunjukkan, dan salah satu riset yang saya kuat di sini misalnya risetnya Mas Iswanto ya dari BMKG juga ya, ahli iklim dari BMKG, menunjukkan bahwa dalam 100 tahun terakhir kenaikan suhu yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya ya, dan saya pikir Bandung juga hampir sama, sekitar 1 derajat Celcius sudah naik sebenarnya suhu kita, dan itu meningkatkan kemampuan udara untuk menahan air gitu ya hingga 14% gitu ya. Dan ini artinya apa? Artinya potensi terbentuknya awan ini ya cumulonimbus ya, yang menjadi dapur bagi cuaca ekstrim, dan di dalam cuaca ekstrim ini salah satunya adalah puting beliung, itu potensinya juga meningkat. Sehingga menurut saya memang masyarakat juga harus mulai menyadari bahwa lingkungan kita, resiko yang kita hadapi kemungkinan juga meningkat. Jadi apa yang mungkin terjadi di masa lalu mungkin sudah berbeda dengan apa yang terjadi di masa depan ini, sehingga memang perlu perubahan perspektif ya. Jadi walaupun ini memang masih dalam skala puting beliung dalam datanya BMKG, tetapi baik karena intensitas dan frekuensinya meningkat, ini menurut saya kita harus melakukan hal lebih. Dan sisi yang lain juga hal yang penting untuk dilakukan ya, memang kita mungkin harus mulai memetakan daerah-daerah yang mengalami kerentanan untuk itu gitu ya.
di mapping, walaupun saya tahu puting beliung ini salah satu bencana yang sulit untuk diprediksi. Kenapa? Karena munculannya bisa sangat random gitu ya. Tetapi saya mungkin ini bisa dilakukan ya, mapping minimal daerah-daerah yang memiliki frekuensi paling sering itu di mana, dan kemudian apa yang dilakukan, kemudian persiapannya dan seterusnya. Dan masyarakat juga harus sudah mulai belajar nih bagaimana kemudian responnya gitu. Kalau kita lihat beberapa video yang beredar, misalnya ada orang yang mendekati kaca jendela untuk melihat dan seterusnya, ini artinya masyarakat belum paham apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi gitu ya. Jadi ini juga harus mulai diajarkan sebenarnya, misalnya harus menjauh dari jendela. Kalau ada di mobil dia harus segera keluar karena resiko bahwa mobil juga bisa terbawa dan seterusnya. Jadi pengetahuan dasar menghadapi puting beliung juga harus difahami oleh masyarakat, karena memang saya pikir situasi kita sudah berubah saat ini dengan Cara konkretnya seperti apa, Mas, supaya kita bisa meminimalisir resikonya? Ya, jadi yang pertama ya tentu saja ya, kalau untuk mungkin pengetahuan dasar masyarakat untuk memahami resiko cuaca ekstrim yang bisa muncul dari awan cumulonimbus misalnya, masyarakat mungkin secara awam bisa menyadari nih, ketika misalnya sudah awan yang sangat gelap ya, misalnya itu salah satu penanda yang paling gampang sebenarnya bahwa kita ada di dalam horizon awan cumulonimbus. Dan pada saat terjadinya awan cumulonimbus itu, satu hal yang sangat mungkin adalah terjadinya cuaca ekstrim, baik bisa berupa hujan yang sangat lebat atau bisa diikuti oleh petir, dan dalam kondisi tertentu bisa puting beliung, walaupun kita sampai sekarang belum bisa memprediksi ya dengan pasti bahwa setiap awan cumulonimbus akan memicu puting beliung. Tetapi setidaknya itu yang pertama kali harus dipahami oleh masyarakat, bahwa dalam kondisi yang seperti itu resiko bencana yang tadi bisa hujan ekstrim maupun puting beliung bisa terjadi. Nah, yang kedua, ketika kemudian itu terjadi di sekitar kita, ya respon yang harus kita lakukan beberapa hal ya sebenarnya. Misalnya prinsip yang pertama, ketika kita harus mencari pelindungan bangunan yang kira-kira memang kokoh gitu ya. Dan satu hal, kita harus tutup semua pintu jendela dan menjauh dari pintu dan jendela itu salah satu hal yang harus dilakukan gitu. Dan kalau memungkinkan ya matikan aliran listrik sebenarnya ya, ketika kita benar-benar di rumah kita di dekat itu gitu. Dan berlindung, dicari tempat yang paling aman ya. Kalau tadi misalnya kayak di mobil misalnya, kita harus keluar dari mobil itu misalnya salah satu hal. Baik, Pak Andri, kalau tadi Pak Andri menjelaskan mengapa beberapa hari terakhir ini terjadi puting beliung di wilayah Jawa Barat, khususnya di Bandung, Sumedang. Apakah secara spesifik ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang harus waspada potensi puting beliung? Ya, tadi mungkin Pak Ahmad Arif juga menyampaikan ya, bahwasannya tentu saya sangat setuju tadi pendapatnya ya, kita harus mulai saat ini aware, sadar gitu, bahwasannya ancaman puting beliung ini semakin lama semakin meningkat di sisi intensitas maupun juga frekuensi. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari bersama, dan stop polemik antara tornado maupun ini adalah puting beliung. Justru adalah mitigasi ke depan seperti apa, dan juga kita memberikan edukasi terus ke masyarakat tentang bahayanya cuaca ekstrim tersebut. Di satu sisi kami dari BMKG tentu terus memantau potensi dan mengembangkan tadi ya metode-metode yang paling pas untuk yang paling tepat dan akurat untuk dapat secara spesifik ke depannya. Mengingat ini dari sisi potensi meningkat intensitas, dan saya setuju Pak Ahmad Arif, kita harus sekarang lebih tadi mulai perhatian khusus terhadap soal wilayah-wilayah yang punya potensi. Apakah ada potensi? Saya sampaikan tadi, di mana di situ tumbuh pemicunya awan CB cumulonimbus, masyarakat harus mulai waspada, apalagi dengan visualisasi awan yang menggumpal gitu kan, sangat rendah gitu kan. Nah, biasanya kita juga bisa mengenali tanda-tandanya. Contoh misalkan di pagi hari itu cuaca terasa lebih panas gitu kan. Kemudian sekitar jam 10 ada tumbuh awan cumulus. Awan cumulus itu adalah awan yang bergumpal gitu kan, putih gitu. Kemudian juga lama-lama menjelang siang hingga sore hari berubah menjadi awan tersebut tumbuh menjadi awan warnanya abu-abu bahkan hingga gelap pekat. Nah, itu yang tanda-tanda. Lalu terus dilihat itu tadi berkembang, ada angin, pusaran angin, dan hingga
terjadinya puting beliung gitu ya. Jadi di Indonesia pun merata hal ini bisa dapat terjadi. Pun demikian tentu dari sisi pemerintah maupun masyarakat dan pemerintah terkait ya, pemerintah daerah tadi untuk terus mengidentifikasi dari historical dan data BNPB, dipetakan wilayah mana, dan tentu kami juga BNPB akan mengoverlay pada informasi tersebut. Jikalau ada potensi tadi pemicunya awan-CB, kami sampaikan selalu bahwa ini hati-hati. Tadi tampak ikutannya angin kencang, hujan lebat, dan terakhir yang merusak itu angin puting beliung. Demikian. Baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Pak Andri Ramdhani dan jurnalis harian Kompas yang mendalami isu lingkungan dan kebencanaan Mas Ahmad Arif sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, pelaku usaha warung makan terpaksa menaikkan harga makanannya karena harga beras semakin melambung tinggi. Informasi selengkapnya usai jeda. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin.
Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di berbagai wilayah. Sementara pemilik warung makan terpaksa menaikkan harga makanannya karena harga beras yang semakin melambung tinggi. Warga Purwakarta, Jawa Barat rela berdesakan demi mendapatkan beras murah seharga Rp52.500 per 5 kg. Antrian terjadi di dalam gudang pusat distribusi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Tingginya animo warga membuat petugas memindahkan antrian warga ke luar gudang. Ya bagus sih, tapi mudah-mudahan lebih murah. Tapi nunggu sempat lama tadi Bu ya? Lama, dari dalam keluar. Suruh keluar lagi. Antrian warga yang ingin mendapatkan beras murah juga terlihat di depan kantor pelayanan publik Sukoharjo, Jawa Tengah. Beras murah ini dijual Rp51.000 per 5 kg. Warga hanya boleh membeli 10 kg beras. Namun karena persediaan terbatas, banyak warga yang tak kebagian. Bung, kalau 10 kilo itu bisa untuk berapa hari? Satu hari itu 2,5 kilo. Oh gitu. Kan keluarga besar. Keluarga besar ya Bun ya. Nah, berarti cukup ini ya Bun ya. Keberatan ya Bun ya sebetulnya dengan harga yang melambung ini ya Bun. Ya. Naiknya harga beras membuat pemilik warung makan di Jakarta terpaksa harus menaikkan harga makanan sebesar Rp1.000 per porsi. Pilihan lainnya mengurangi porsi nasi yang disajikan ke konsumen. Pemilik warung mengaku makin pusing karena harga kebutuhan lainnya seperti telur hingga cabai ikut meroket naik. Paling 1.000 yang biasanya misalnya 10.000 jadi 11.000. Nggak tahu dari mananya, dari nasinya apa dari lauknya, yang penting 10.000 jadi 11.000. Ya sama-sama enak, juga sama-sama orang kampung gitu kan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah harus mewaspadai kenaikan harga beras yang rata-rata mencapai Rp15.000 per kilogram. Menurut Menteri Keuangan, kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun jika kenaikan harga beras terus terjadi, bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lain. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Harga beras di pasaran terus meroket naik dan berpengaruh ke bahan pokok lain. Data dari BPS menyebut pada Desember 2023 harga beras medium mencapai Rp14.550 per kilogram. Sebulan kemudian naik menjadi Rp14.700 per kilogram. Dan di Februari 2024 naik lagi menjadi Rp15.450 per kilogram. Masih menurut BPS, produksi beras nasional pada 2021 mencapai 31,36 juta ton. Pada 2022 naik menjadi 31,5 juta ton. Namun pada 2023 produksi beras nasional turun menjadi 30,90 juta ton. Sementara tingkat konsumsi masyarakat terus naik setiap tahunnya. Pada 2020 mencapai 29,37 juta ton. Di 2021 naik menjadi 30,04 juta ton dan pada 2022 naik lagi menjadi 30,2 juta ton. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera mencari cara menstabilkan harga beras demi menjaga daya beli masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Kemeriahan pertunjukan Lentera menerangi malam kota Beijing, ibu kota Tiongkok. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Dulu, aku
Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Kemeriahan pertunjukan Lentera menerangi malam kota Beijing, ibu kota Tiongkok. Seni pencahayaan ini sebagai penutup festival musim seni di Tiongkok. Taman seluas 4 hektar dihiasi lebih dari 1.000 set lampion dari warisan budaya tak benda Tiongkok. Seniman membuat desain lampion tokoh kartun hingga simbol zodiak Tiongkok sebagai perpaduan tradisi dan modernitas. Penutupan festival ini dipadati turis lokal hingga mancanegara. Terima kasih yang telah bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa.
dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Diduga akibat pengemudi bus mengantuk, sebuah bus menabrak truk bermuatan pasir di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat bus hendak kembali ke Surabaya, tiba-tiba bus hilang kendali dan menabrak truk muatan pasir. Akibat peristiwa ini, sopir bus meninggal di lokasi kejadian. Diduga penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus mengantuk. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Perempuan, kekuatan yang mampu menggerakkan zaman. Ratu Kalinyamat di Jepara, Jawa Tengah, serta 5 sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai telah membuktikan kepemimpinan yang andal, menjadikan negeri adidaya dan bermartabat. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Kala Perempuan Bertahta, Minggu 25 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi sorotan. Usai baliho on the way ke Jakarta viral. Benarkah RK sedang disiapkan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta? Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Puting beliung menerjang pemukiman di Kampung Citawa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belasan rumah mengalami kerusakan. Bikin pusing, harga beras akhir-akhir ini terus naik. Antrean warga demi membeli beras murah pun hampir jadi pemandangan sehari-hari. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan aksi pengejaran polisi dengan pencuri truk di Jalan Raya California. Pencuri sempat menerobos kawat berduri hingga truk curiannya mengeluarkan percikan api. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Puting beliung menerjang pemukiman warga di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga pun panik melihat kencangnya puting beliung. Pusaran angin bergerak kuat mendekati sejumlah rumah warga di Kampung Citawa, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Sabtu sore. Dalam video amatir, beberapa atap rumah warga terlihat lepas, terbawa kencangnya angin. Dari pendataan sementara, BPBD Kabupaten Bandung mencatat sekitar 16 rumah warga rusak akibat diterjang puting beliung. Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Informasi lainnya, saudara, aksi balap liar di Jalan RS Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur dibubarkan polisi dini hari tadi. 2 remaja yang diduga pebalap liar ditangkap polisi.
Saudara, inilah video detik-detik polisi membubarkan aksi balap liar dengan memberi tembakan peringatan ke udara. 2 pelaku balap liar ditangkap setelah kendaraannya tak bisa menyala. Menurut warga, kegiatan balap liar di lokasi ini sudah sering terjadi, bahkan meresahkan warga dan para pengguna jalan. Setelah dimintai keterangan, polisi membawa kedua pelaku balap liar ke Polsek Durensawit untuk diperiksa dan diberikan sanksi tilang. Saudara, kecelakaan angkutan umum dengan minibus di Salatiga, Jawa Tengah mengakibatkan 2 orang meninggal dan 12 lainnya mengalami luka-luka. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. Kecelakaan antara angkutan umum dan minibus terjadi di depan SPBU Soka, Jalan Diponegoro, Salatiga, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang melaju dari arah Semarang menuju Salatiga mencoba belok kanan. Namun dari arah berlawanan angkutan umum melaju dengan cepat sehingga terjadi tabrakan. Angkutan umum sempat terguling dan terlempar sejauh 40 meter dari titik kecelakaan. 2 orang meninggal dunia dan 12 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Beralih ke informasi lain, Saudara, Jumat malam calon Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikes, Bogor, Jawa Barat. Rombongan Prabowo Subianto terlihat memasuki kawasan kediaman SBY tanpa memberikan pernyataan ke awak media. Pertemuan Prabowo dengan SBY digelar secara tertutup. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka lebih dulu mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta. Pertemuan keduanya diduga untuk membahas rencana inisiasi kementerian baru guna mengakomodir program makan siang gratis. Namun ketika dikonfirmasi oleh awak media, Gibran tak menjawab tujuan kedatangannya saat itu. Tunggu nantilah ya. Mas, ada perkataan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak Mas? Sedikit bocoran Mas. Ya nanti aja ya. Mau kita bahas dulu ya. Sampai saat ini bagaimana pembicaraannya Mas dengan Pak Prabowo? Katanya sudah dibahas kemarin Mas. Ya. Mbak. Ya. Nanti ya. Nanti. Informasi lain, Menko Polhukam Hadi Cahyanto Jumat malam bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. berlangsung tertutup selama 2 jam. Hadi menyatakan pertemuannya dengan Sultan sebagai silaturahmi dan membahas keamanan pasca pemilu. Terkait rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri yang melibatkan Sultan sebagai jembatan komunikasi, Hadi Cahyanto menyebut tidak ada pembahasan soal itu. Dan saya mohon doa restu tentunya kepada Kang Sodarem, dan kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja. Dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif. Si antar parpol pasca pemilu ini? Itu saya tidak bicarakan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Saudara, pertemuan ini dilakukan sehari setelah AHY mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Lolak di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara pada Jumat kemarin. AHY menyebut pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak ada unsur politik, namun sekedar silaturahmi setelah dirinya masuk Kabinet Indonesia Maju. AHY mengaku mendapat banyak ujangan dari Ma'ruf Amin. Passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan. Sorotan lain, Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi sorotan usai baliho on the way ke Jakarta viral. Spekulasi muncul jika ini kode keras Ridwan Kamil akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Dalam baliho, Ridwan Kamil mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Lalu ada tulisan lagi, "Jalan kemana, Kang?"
dan seolah-olah pesan itu dijawab RK dengan OTW Jakarta nih. Beredarnya foto baliho ini membuka spekulasi langkah politik Ridwan Kamil dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang Ridwan Kamil salah satu kader yang memang disiapkan maju di Pilkada DKI. Sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse Saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Selain Ridwan Kamil, kode maju Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsaroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta, disertai caption atau keterangan, permisi Bapak Ibu Kakak sekalian. Ahmad Syaroni mengaku tak khawatir kemunculan baliho Ridwan Kamil. Syaroni pun siap melawan RK dalam pertarungan Pilkada DKI, bahkan menyebut RK adalah lawan yang mudah. Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi bikin pusing. Harga beras akhir-akhir ini terus naik. Antrean warga demi membeli beras murah pun hampir jadi pemandangan sehari-hari. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing.
Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mudik bareng Nippon Paint tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Paint dan ikuti program Paint Reward di mitra toko Nippon Paint terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Paint di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Paint Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, bikin pusing, harga beras akhir-akhir ini terus naik. Harga beras premium maupun medium kompak naik, padahal bulan Ramadan masih cukup jauh. Bahkan kenaikan harga beras premium disebut-sebut jadi kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Benarkah demikian? Saking mahalnya harga beras, masyarakat rela berbondong-bondong menyerbu operasi pasar demi membeli beras murah. Ya saudara, akhir-akhir ini antrean warga demi membeli beras murah hampir jadi pemandangan sehari-hari. Harga beras yang tinggi di pasaran membuat masyarakat rela antre hingga berjam-jam demi membeli beras murah. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat ini. Warga rela antre berdesak-desakan demi membeli beras murah. Bagaimana tidak antre? Harga beras medium di operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan Bulog dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Lebih murah dari harga normal beras di pasaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Alhasil, sebanyak 4 ton beras yang disediakan untuk dijual kepada warga Karawang habis dalam waktu 1 jam. Ya, begitupun yang terjadi di Jambi, warga berduyun-duyun antre bahkan sejak pagi demi membeli beras murah. Warga tumpah di komplek perkantoran Wali Kota Jambi yang tengah menggelar pasar murah atau gerakan pangan murah. Di pasar murah, beras 5 kg dijual Rp54.000. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan beras murah, pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan kegiatan pasar murah 1 kali setiap bulan. Keberadaan pasar murah disyukuri warga karena dinilai cukup membantu keuangan. Dapat 1. Iya. Antrinya lama, Bu? Bukan lagi, lama sekali. Oh, harga di pasar mahal. Pasar berapa? 70-an lebih. Galanya berapa? Ini 54. Tri dari pagi. Ya saudara, ada yang merasa terbantu karena dapat membeli beras murah meski terpaksa rela antre berjam-jam bahkan berdesakan. Ada pula yang terpaksa pulang gigit jari. Banyak warga Cirebon, Jawa Barat yang tak kebagian beras murah meski sudah mencoba masuk antrean untuk beli beras murah SPHP.
Ada juga yang dapat tapi cuma bisa bawa pulang 1 karung dari ketentuan maksimal pembelian 2 karung atau 10 kg beras. Dapat bagian 1. Yang lain kan ada yang 2 balik 3 balik. Kenapa sih begitu? Udah nggak ada lagi di sana. Iya, stoknya habis. Tadi rencananya mau beli berapa Ibu? Beli 2. Kecewa Bu? Ya kecewa lah. Mau beli 2 dapatnya 1. Ya saudara, harga beras sudah mengalami kenaikan mulai dari tahun lalu sebenarnya. Bahkan katanya kenaikan harga beras tahun ini jadi yang paling mahal. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kita lihat data saudara, misalnya kita buka data 3 bulan terakhir saja. Ini kita kutip data dari BPS. Bulan Desember 2023. Nah ini harga beras rata nasional Rp13.458 per kilogram. Nah masuk bulan Januari 2024 harga beras merangkak naik jadi Rp13.588 per kilogram. Sementara di bulan Februari per tanggal 24 Februari harga beras naik makin tinggi Rp16.260 per kilogram. Nah ini rata nasional ya saudara, sementara kalau kita lihat per daerah harga beras itu bervariasi. Misalnya harga beras premium di Jakarta Barat Rp19.000 per kilogram, Jakarta Timur Rp17.000 per kilogram. Sementara seperti di Belitung, Bangka Tengah, Anambas itu sudah Rp18.000 per kilogram. Ini kita kutip datanya dari Badan Pangan Nasional. Oke, sekarang kita telisik dari hulu sebenarnya ada masalah apa sih sampai harus beras terus naik bikin emak-emak teriak. Jadi kalau berdasarkan keterangan petani di Karawang, Jawa Barat, produksi gabah petani turun karena berbagai faktor. Mulai dari kekurangan air sejak 3 bulan lalu untuk lahan pertanian, padahal tanaman padi membutuhkan cukup air agar produksinya terjaga. Kalau di wilayah Kecamatan Tirtamulia, katanya kurangnya air karena adanya perbaikan saluran air sehingga pihak PJT tidak mensuplai air untuk pertanian. Lalu persoalan kedua itu adalah petani kekurangan pupuk subsidi. Jadi data pupuk yang bisa diterima petani sebanyak 3,5 kuintal per hektar. Sementara kebutuhan petani dalam 1 hektar mencapai 5 hingga 6 kuintal pupuk. Sekat. Masalah pupuk kan sekarang dapatnya sedikit, sulit beli kan nggak bisa daerah-daerah tuh, desa sini nggak bisa beli ke sana gitu. Per hektar 3,5 kintal 4 kintal kan pemupukan bangsa 5 kintal lebih. Kebutuhannya 5 kintal. Iya, per hektar itu 5 kintal sampai 6 kintal. Pupuk sama itu urea sama poska. Tapi itu paling jatahnya 3,5 kintal. Soalan kan sekarang pupuk. Ya, produksi pertanian turun jelas berdampak ke pabrik penggilingan. Sejumlah penggilingan padi di Goa, Sulawesi Selatan misalnya, sampai berhenti beroperasi sudah 2 bulan lamanya saudara. Selain memang pasokan gabah yang seret, harga gabah juga mahal. Harga gabah sebelumnya Rp5.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp8.200 per kilogram, naik Rp3.200. Mahalnya harga gabah membuat pabrik penggilingan lebih memilih berhenti beroperasi karena tak kuat modal. Sudah ada sekitar 2 bulan karena stok gabah harga gabah sudah tinggi. Upayakan ini kalau baru sudah panen, kita upayakan lagi untuk penambahan modal. Kemungkinan sesudah panen baru kita rencanakan lagi untuk penggilingan begitu. Penggilingan lagi. Sekarang untuk gabah kering giling sekitar 8.200. Naiknya sekitar lebih 2.000. Sementara itu saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg bagi warga di Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan harga beras yang naik ugal-ugalan di pasaran lantaran cuaca ekstrim. Presiden mengatakan kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo lantas memamerkan program bansos pemerintah di tengah kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh dunia. Cuma Indonesia yang punya program bansos bantuan pangan beras katanya. Kenapa sih
ibu-ibu dan bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo? Tahu? Karena harga berasnya udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Ya saudara, katanya masyarakat Indonesia nggak bakal kenyang kalau nggak makan nasi kan. Jadi memang beras masih jadi komoditas yang paling dibutuhkan. Hasil Susasnas September 2023, 98,35% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi beras. Setiap tahun jumlah konsumsinya juga terus naik. Kalau begitu, apakah konsumsi beras diimbangi dengan jumlah produksi? Dilihat dari data BPS, produksi padi di Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade terakhir. Tapi kita coba lihat data 3 tahun terakhir saja. Produksi beras dalam negeri 2021 31,36 juta ton. 2022 31,5 juta ton dan 2023 30,9 juta ton. Jika dilihat dari data produksi beras kita, surplus cuma ya mepet sama jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Terus kenapa di lapangan harga beras sering bikin pusing? Banyak faktor yang membuat wajah pertanian kita terlihat tidak baik-baik saja. Ya, salah satu jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras yaitu melakukan impor beras. Setiap tahun jumlah impor beras Indonesia terus naik. Tahun 2021 saudara, Indonesia mengimpor 407,74 ribu ton. Sementara tahun 2022 naik jadi 429,2 ribu ton. Dan melonjak di tahun 2023 jadi 3,5 juta ton. Impor beras di tahun 2023 ini jadi jumlah tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir. Sementara data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah impor beras 443,910 ton per Januari 2024. Miris memang, negara agraris tapi sampai sekarang masih mengandalkan beras hasil dari negara lain. Padahal kembali lagi ke data kita sebelumnya saudara, 98,35% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Bukankah ini jadi data, fakta yang harusnya sangat diperhatikan? Ya, di tengah tingginya harga beras, sebanyak 15.000 ton beras impor asal Thailand tiba di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut rencana, Bulog akan mendistribusikan beras tersebut ke wilayah Bali, NTB, dan NTT. Impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog ini untuk menambah pasokan beras dalam negeri, sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran. Stok beras di Indonesia berkurang karena masa tanam padi mundur tidak sesuai musim, imbas El Nino. Bulog menyebut, secara nasional, Januari-Februari produksi beras disebut defisit hingga 2,8 juta ton. Dikatakan oleh Pak Kabadan, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan ini kan sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain. Tapi sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan yang beredar dibagikan ini semua adalah beras impor. Pemerintah mulai khawatir dengan kenaikan harga beras, saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan harga beras telah berkontribusi ke inflasi Januari yang sebesar 2,57%. Tak hanya beras, sejumlah harga pangan lainnya juga masih menunjukkan kenaikan harga, termasuk bawang, daging ayam, hingga telur ayam. Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita.
Ya, kenaikan harga beras dikhawatirkan terus berlanjut. Maka untuk jangka pendek, pemerintah harus segera menstabilkan harga beras, terutama jelang Ramadan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan jangka panjang tentu saja memaksimalkan produksi beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga meminimalisir gejolak harga beras dan tentu saja mengurangi ketergantungan impor beras. Saudara, usai jeda ada informasi pemagaran jalan oleh seorang caleg di Sika, Nusa Tenggara Timur berbuntut ricuh. Warga tidak terima caleg memagar secara sepihak jalan yang selama ini dilalui warga. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari.